Yang Mulia, tunggu sebentar. Kakak masih tidur di sebelah. Sudah takut? Lalu kenapa kau pakai bajunya? Aduh, Yang Mulia, bukankah ini lebih menggairahkan? Menggairahkan. Kenapa tidak kita buat lebih seru? Ah, suara apa itu? Fokus, bukankah kau ingin sesuatu yang menggairahkan? Ah, kakak, kau sudah cukup lama duduk di posisi istri utama. Jika bukan karena masih perlu kau, ayah dan kakakmu berjuang untuk Yang Mulia. Membantu Yang Mulia merebut tahta. Masa kau pantas duduk di sini, sebagai istri utama selama bertahun-tahun? Kini, lusa Yang Mulia akan diangkat sebagai putra mahkota. Jika kau masih hidup, bagaimana denganku? Fu Cheng'an. Keluargaku, keluarga Yun, berjuang mati-matian untukmu, ayah dan kakakku gugur di medan perang, aku. Putri mahkota hanya bisa Wan-Wan. Jika kau masih hidup, namanya tidak sah. Ternyata aku mandul bukan karena takdir, tapi karena mereka. Kakak, jangan salahkan aku, salahkan saja kau yang menghalangi jalanku. Aku membuka jalan untuknya, menyerahkan tempat untuknya. Tapi pada akhirnya, nyawaku pun melayang. Apa yang kau lakukan? Bisa lebih keras? Jangan cari-cari masalah lagi. Kakak, sungguh aku tidak sengaja. Ah, Silahkan pangeran dan istri meminum anggur pernikahan. aku kembali. Kembali ke malam pernikahan, kembali ke saat mereka menghancurkan hidupku. Sang istri malu rupanya. Pengantin baru, cepatlah, jangan sampai melewatkan waktu baik, pangeran sudah menunggu. Iya, iya. Di kehidupan ini, aku akan membuat mereka semua membayar harga yang setimpal. Silakan pangeran dan istri minum anggur pernikahan. Suami istri seia sekata, sampai uban di kepala. Ada apa dengan istriku? Di kehidupan sebelumnya, anggur inilah yang memutus sisa hidupku. Racun mandul. Istri, cepatlah, pangeran masih menunggu Anda. Istri, begitu anggur pernikahan diminum, barulah upacara selesai. Aduh, istri pasti malu. Pasangan yang serasi. Hanya akan menyempurnakan mereka dan bilang aku gila. Kali ini aku tidak akan menghindar. Aku akan membuatnya minum sendiri. Silahkan istri. Ada apa dengan istriku? Aku teringat suatu kebiasaan kuno. Hari ini Wang Fei mengatakan pertanda baik semua. Cepat ceritakan. Dulu aku pernah dengar orang bilang, saat minum anggur pernikahan, jika suami istri saling tukar cawan, berarti ada aku dalam dirimu, dan ada dirimu dalam diriku, baru bisa panjang umur bersama selamanya. Kata-kata itu benar-benar membawa keberuntungan. Wang Fei benar-benar perhatian. Wang Ye dan Wang Fei saling tukar cawan dan minum bersama. Barulah pertandanya baik. Benar, itulah maksudnya. Wang Ye dan Wang Fei adalah suami istri yang satu. Sudah sepantasnya begitu. Kalau begitu, ikuti saja apa yang Wang Fei katakan. Bagus, ada aku dalam dirimu. Ada dirimu dalam diriku. Wang Ye dan Wang Fei pasti akan bersama sampai tua, dengan satu hati. Silakan, Dian Xia. Anggur pernikahan sudah selesai diminum. Selamat untuk Wang Ye dan Wang Fei. Selamat untuk Pangeran Jingwang Dianxia. Selamat untuk Wang Fei. Setelah cawan ini, akan panjang umur selamanya. Iya, iya. Panjang umur, kali ini aku ingin lihat, sejauh mana kalian bisa bertahan? Wang Fei sekarang sudah tenang kan? Aduh, kenapa begitu cepat minum anggur pernikahannya? Ah. Sudah tiba. Dianxia, kalian sudah minum? Wan-Wan, apa yang kau lakukan di sini? Malam pernikahan, dia berani masuk kamar pengantin. Dia langsung melindunginya di depan umum. Kehidupan sebelumnya, pada akhirnya aku hanya menipu diri sendiri. Aku tidak sengaja. Aku hanya berpikir hari ini Dianxia menikah. Ada kebiasaan mengganggu kamar pengantin di masyarakat.
Jadi aku ingin bercanda dengan Wang Fei. Meskipun itu hanya candaan, tidak seharusnya masuk ke kamar pengantin. Hari ini adalah pernikahan Wang Ye, tidak sopan sekali, meskipun tumbuh bersama, harusnya tahu batas diri. Wan Wan adalah putri dari ibu susu pangeran. Sejak kecil tumbuh bersama pangeran. Sifatnya agak manja, tapi tidak berniat menyinggung. Hari ini adalah pernikahan pangeran. Untuk apa kau datang membuat keributan? Diansia. Aku benar-benar tidak sengaja. Yang dia takuti bukanlah masuk kamar pengantin. Yang dia takuti adalah anggur itu sudah terminum. Obat apa yang kau masukkan ke dalam anggurku? Aku. Wan Wan hanya bercanda kebablasan. Kenapa kau harus? Dia bilang dia datang untuk mengganggu kamar pengantin, tapi begitu masuk, yang pertama ditanyakan adalah apakah anggurnya sudah diminum. Kalau begitu, suruh dia menjelaskan di depan semua orang. Shen Buniang, apa sebenarnya yang kau masukkan ke dalam anggurku? Shen Buniang, tadi kau bilang hanya bercanda. Kalau hanya bercanda, setidaknya harus dijelaskan. Apa sebenarnya yang dimasukkan? Di kehidupan sebelumnya, dia menangis sebentar dan masalah selesai. Kali ini tidak semudah itu. Aku hanya lewat apotek, melihat beberapa obat langka, dan merasa tertarik lalu membelinya. Aku tidak bermaksud mencelakai permaisuri, hanya ingin menakut-nakuti, agar kau lebih patuh dan tidak menyusahkan Paduka. Menakut-nakuti permaisuri, itu bukan lelucon, itu jelas ancaman. Seorang anak perempuan pengasuh, berani menginjak kepala permaisuri, sungguh tidak tahu diri. Bukan maksudku begitu, aku hanya kehilangan akal. Cukup. Wan Wan masih muda, tidak tahu batas. Hari ini hanya kelewatan. Chuyao, kenapa kau bicara sekeras itu? Ternyata, di arak pernikahan permaisuri, kau berbuat curang, dan di mata Paduka hanya dianggap kelewatan. Chuyao, aku sudah bilang, Wan Wan tidak punya niat buruk. Kalau tidak berniat jahat, biarkan dia bicara sampai selesai. Obat apa yang sebenarnya dia beli? Ini obat mandul. Obat mandul? Apa dia gila? Di malam pernikahan memberi obat semacam itu. Ini arak pernikahan. Memberi obat mandul di malam pernikahan, ingin membuat pangeran dan permaisuri tidak punya keturunan. Wan Wan, apa katamu? Paduka, sungguh aku tidak sengaja. Aku hanya dengar obat ini bisa membuat wanita tidak bisa hamil, merasa tertarik lalu membeli sedikit. Aku tadinya ingin mencegah sebelum kalian minum, tapi tadi jatuh jadi terlambat. Memandulkan keturunanku, di mulutnya hanya lelucon, sungguh keterlaluan. Berulah, bukankah aku sudah bilang, hari ini aku menikah, jangan bikin masalah. Chuyao memang salah, tapi tidak sengaja. Tenanglah, bahkan jika obat ini benar-benar berbahaya, kau tetap permaisuri yang kunikahi secara resmi. Posisi permaisuri tetap milikmu, tak ada yang bisa melampauimu. Dengan kata tidak keberatan, kau ingin aku telan darah ini. Mana ada semudah itu? Kali ini aku tidak akan terima. Kata-katamu sepertinya sudah menyiapkan jalan keluar. Ini permintaan maaf atau ingin masuk ke istana? Perhitunganmu hampir mengenai wajahku. Benar-benar perhitungan bagus. Kau memandulkan keturunanku, berarti membunuh keturunan bangsawan, itu hukuman mati. Shen Wanwan, kau berani sekali. Cepat panggil tabib istana, jika permaisuri benar-benar minum obat mandul, ini bukan masalah sepele. Cepat panggil tabib. Tidak. Paduka, hari ini adalah hari pernikahan Anda, yang mulia. Memanggil tabib di kamar pengantin itu sial. Lagi pula, obat itu belum tentu asli. Bagaimana kalau itu hanya tipuan? Nyonya, Anda tidak bisa hanya karena obat yang belum jelas keasliannya akan membunuhku, kan? Wan Wan juga ada benarnya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tidak baik melihat darah. Besok panggil tabib juga tidak terlambat. Yang mulia, nonaku adalah istri sah Anda. Sekarang, anggur pernikahan telah diberi obat mandul. Anda bahkan tidak mau segera memanggil tabib. Jika ini benar-benar merusak tubuh itu, masalah seumur hidup. Aku sudah bilang, besok lihat saja. Belum tentu efek obatnya sekuat itu. Kamar pengantin jadi kacau begini. Tidak pantas. Nyonya, saya akan segera menjemput Adipati dan Nyonya untuk mengambil keputusan. Pergi? Hal sebesar ini. Seharusnya orang tua tahu. Chuyao, kamu memang ingin memperbesar masalah. Memperbesar? Yang mulia, maksud Anda ada orang yang, dalam anggur pernikahan pemberian kaisar, menaruh obat mandul itu tidak besar, atau karena yang diracun adalah aku jadi itu tidak besar? Semua itu salah Wan Wan. Yang mulia, jangan sampai renggang dengan Nyonya karena aku, tapi hari ini adalah hari bahagia. Jika mengganggu para tetua, memanggil tabib, di luar pasti jadi gosip macam-macam. Hal kecil ini? Membuat orang mandul di mulutmu hanya hal kecil. Shen Wanwan,
hidupmu sungguh berharga. Aku hanya hilaf sesaat. Hilaf sesaat, berani menaruh obat mandul di anggur pernikahan Nyonya? Kalau kamu hilaf lebih jauh, apa berani menaruh racun juga? Nyonya, bagaimana bisa menuduhku seperti ini? Aku tak pernah berniat membunuhmu. Kau memutus keturunanku. Apa bedanya dengan membunuhku? Aku sudah bilang, Wan tidak sengaja. Dia mau minta maaf, dan mau menjadi selir di istana. Nanti anak yang lahir akan kau besarkan. Apalagi yang kau mau? Kau adalah istri Pangeran Jing. Harus punya kelapangan hati seorang istri utama. Hanya karena anggur ini jadi ribut begini, hanya akan membuat orang luar tertawa. Jika kau terus bersikeras, mengubah perayaan jadi duka, jangan salahkan aku bilang kau tidak tahu diri. Jika kau bahkan tidak punya toleransi sedikit pun, posisi istri Pangeran Jing ini belum tentu aman. Yang mulia, nonaku adalah putri sah Adipati Zen. Di kamar pengantinmu mengalami tipu daya begini. Anda tidak menyelidiki, malah menyuruhnya bersikap dewasa. Keluarga Adipati pasti tidak akan tinggal diam. Cukup. Kau mau apa lagi? Yang mulia benar, memang aku harus memikirkan kepentingan besar. Bagus kau paham. Karena itu aku harus lebih mengingatkan Yang Mulia. Orang yang minum anggur tadi adalah Anda. Apa katamu? Aku bilang, orang yang baru saja meminum obat mandul itu, bukan aku, melainkan Yang Mulia. Omong kosong. Omong kosong atau tidak, pikirkan sendiri, Yang Mulia. Saat minum anggur pernikahan tadi, aku mengambil cawan anggur dari tanganmu. Yang kau minum adalah cawanku ini. Tadi mereka sepertinya benar-benar menukar cawan. Ibu pendoa juga bilang ada aku dalam dirimu, dan ada dirimu dalam diriku. Apakah benar yang meminum obat itu adalah Pangeran Jing? Itu benar-benar buruk. Tidak. Mustahil. Yang mulia, yang kau minum tadi adalah cawan ini. Yun Chuyao minum dari cawan yang ada di tanganku. Yang ku minum adalah anggur yang sudah dimanipulasi oleh Wan. Kau sengaja. Anggur ini memang untukmu minum. Kau tahu ada obat di dalam anggur, maka sengaja menukarnya dengan Yang Mulia. Yun Chuyao, sungguh kejam hatimu. Anggur ini memang seharusnya diminum olehmu. Tadi kalian bilang hanya segelas anggur, hanya sebuah lelucon, menyuruhku bersikap dewasa dan lapang dada. Kenapa jadi Yang Mulia yang meminumnya? Nona Sen langsung ketakutan. Aku tidak ingin mencelakai Yang Mulia. Itu kutujukan untukmu. Bahkan jika dia tidak melawanku. Kau memberiku obat mandul, memutus keturunanku, menghancurkan hidupku, dan masih berani bicara dengan yakinnya. Sekarang anggur sudah masuk ke mulut Pangeran Jing. Yang kau celakai bukan hanya permaisuri, tetapi keturunan kerajaan. Ini adalah kejahatan yang menghukum 9 generasi keluarga. Sanggupkah kau menanggungnya? Jika yang meminum anggur itu adalah Yun Chuyao, hanyalah perselisihan rumah tangga. Tapi jika yang meminumnya adalah Pangeran Jing, aku tidak, Yang Mulia. Percayalah, sungguh aku tidak ingin mencelakaimu. Semua karena dia sengaja menukar anggur untuk mencelakaimu. Cukup. Obat mandul, anggur itu ternyata masuk ke mulutku. Panggil tabib kerajaan sekarang juga. Masih diam saja? Cepat panggil tabib kerajaan. Orang, tangkap dia. Memberi permaisuri obat mandul. Sekarang mencelakai Pangeran Jing. Ini adalah kejahatan membahayakan keturunan kerajaan. Ya. Yang Mulia, selamatkan aku. Aku tidak bermaksud mencelakaimu. Semua karena Yun Chuyao. Dialah yang sengaja menukar cawan. Kau sudah tahu sejak awal bahwa di dalam anggur ada masalah, kan? Yang Mulia baru sekarang bertanya. Tadi aku memaksa dia mengatakan obat apa yang diberikan, menyuruh memanggil tabib kerajaan. Apa yang Yang Mulia katakan? Kau bilang dia hanya bercanda. Kau bilang aku harus bersikap sebagai permaisuri. Kau juga bilang meski aku minum obat mandul, kau tidak akan meninggalkanku. Kakak Cheng An, tolong aku. Aku sungguh tidak bermaksud mencelakaimu. Aku hanya, dasar wanita keji. Kau tahu ada obat dalam anggur itu, dan sengaja menukarnya dengan Yang Mulia. Orang yang benar-benar ingin mencelakai. Yang Mulia adalah dirimu. Aku hanya bercanda denganmu. Sayang, obat itu kau taruh. Anggurnya juga kau siapkan. Begitu terjadi masalah, kau lempar kesalahan ke permaisuri. Saat kau memberikan ramuan pemutus keturunan pada permaisuri, kenapa tidak bilang itu hanya main-main? Diam semuanya. Yang Mulia begitu tergesa-gesa. Sekarang, membuatku bingung. Tadi bukankah kau bilang memanggil tabib di hari pernikahan itu sial?
tidak perlu terburu-buru. Tabib sudah dipanggil. Di aula depan, mereka mendengar keributan. Tuan Adipati dan istrinya juga sedang dalam perjalanan ke sini. Mereka datang ayah, ibu, dan kakakku semuanya datang. Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Pangeran Jing. Hamba. Memberi hormat pada Permaisuri. Jangan banyak bicara, segera periksa denyut nadiku. Tidak akan terjadi apa-apa, asalkan tabib bilang tidak ada masalah. Malam ini masih bisa diredam. Bicara. Yang Mulia, apakah Anda mengonsumsi ramuan yang sangat merusak dasar tubuh? Di kehidupan sebelumnya, kalimat ini menghancurkanku. Di kehidupan ini, giliran Fu Cheng'an. Apa akibatnya? Jika hamba mendiagnosis dengan benar, ramuan ini sangat kuat, sudah merusak dasar tubuh. Yang Mulia, kedepannya kemungkinan sulit memiliki keturunan. Apa? Pangeran Jing benar-benar mandul? Ternyata ramuan pemutus keturunan itu benar-benar nyata. Shen Wanwan benar-benar berhati jahat. Kau bohong. Hanya sedikit obat, mana mungkin bisa merusak sampai begini. Periksa lagi Nona, denyut nadimu jelas. Ramuan pemutus keturunan memang ditujukan untuk memutus dasar seseorang. Orang yang menaruh obat bahkan menambah dosisnya. Dasar jalang, kau berani mencelakai aku. Yang Mulia, tidak. Aku tidak bermaksud mencelakaimu. Aku menaruhnya untuknya. Jika bukan Yun Chuyao yang menukar anggur, bagaimana mungkin kau? Bagaimana mungkin kau menuai akibat perbuatanmu sendiri, kan? Yang Mulia tadi bukankah bilang hanya segelas anggur, tidak perlu membesar-besarkan. Sekarang kenapa jadi begitu panik? Kau diam. Pangeran Jing benar-benar hebat wibawanya. Ibu, Yawer. Sebenarnya apa yang terjadi? Ibu, Shen Wanwan di dalam anggur pernikahan putrimu memasukkan ramuan pemutus keturunan. Setelah Yang Mulia mengetahuinya, dia bukan hanya tidak mau segera menyelidiki, malah bilang itu hanya bercanda. Menyuruh putrimu mengerti keadaan, harus memiliki wibawa permaisuri utama. Baru kemudian ku beritahu, saat bersulang tadi, aku dan Yang Mulia bertukar gelas anggur. Orang yang meminum ramuan itu sebenarnya adalah Yang Mulia. Bagus benar Pangeran Jing. Tadi, kau bilang adikku yang meminumnya, kau suruh dia mengerti keadaan. Bersikap lapang dada. Sekarang yang meminumnya adalah dirimu sendiri. Malulah tahu memanggil tabib, ternyata kelapangan dadamu. Hanya untuk menasihati orang lain. Adik perempuanku, Putri Sah Adipati Zengguo, pada malam pernikahan diracun oleh anak pengasuh dengan obat mandul. Yang Mulia tidak hanya tidak menghukumnya, malah menyalahkannya karena tidak cukup lapang dada, tidak layak menjadi istri pangeran. Sekarang kejadian ini menimpa dirimu sendiri, baru tahu panik. Jika tadi yang minum anggur itu adalah istri pangeran, itu demi kepentingan umum. Sekarang ganti Pangeran Jing sendiri, malah dianggap masalah besar. Hamba hari ini mengantar putri menikah. Tadinya mengira ini pernikahan dua keluarga baik, tapi tidak menyangka. Yang pertama dilihat adalah selingkuh sebelum nikah dan hamil diam-diam. Lalu pada malam pernikahan, membiarkan orang merencanakan untuk membunuh keturunan calon istri pangeran. Pangeran Jing merasa keluarga Yun mudah ditindas, atau merasa kekuasaan militer di tangan hamba tidak layak untuk diberi sedikit kehormatan. Aku menikahkan putriku ke istana Pangeran Jing, bukan untuk dihina orang. Jika kamu sejak awal punya hubungan rahasia dengan Shen Wanwan, silahkan katakan terus terang. Kenapa harus menetapkan pernikahan putriku, lalu membiarkan cara keji ini menyakitinya? Tuan Adipati terlalu berlebihan. Kejadian hari ini hanya kecelakaan. Kecelakaan? Memberi adikku obat mandul disebut kecelakaan? Atau baru disebut kecelakaan? Jika Yang Mulia sendiri yang minum? Yang Mulia, sungguh aku tidak sengaja. Aku hanya cemburu. Takut setelah menikahi istri pangeran, kamu meninggalkanku. Aku hanya ingin dia menjadi lebih patuh nantinya. Tidak menyangka jadi begini. Semua karena dia. Dialah yang sengaja menukar gelas, sehingga mencelakai Yang Mulia. Kamu memberiku obat mandul, malah jadi aku yang mencelakai kamu. Shen Wanwan, kamu juga pantas. Yun Chuyao. Yang Mulia masih mau melindunginya. Dia dulu mencelakai aku, lalu mencelakai kamu. Sekarang berani menuduh aku, tadi kamu tanpa bertanya benar salah. Menganggapnya bercanda. Sekarang dia membuatmu tidak punya keturunan, mau kamu lindungi sampai kapan? Aner. Apa kata tabib? Lapor, Permaisuri. Obat yang diminum Pangeran Jing
Khasiatnya sangat keras, sudah merusak dasar tubuh. Kedepannya, kemungkinan sulit memiliki keturunan lagi. Aku sendiri tidak tahu, di istana Pangeran Jing, kapan memelihara makhluk seberani ini. Seorang anak dari pengasuh, berani menyakiti anak keturunan kerajaan, dan merusak masa depan putraku. Bawalah si kecil ini keluar dan pukul sampai mati. Baik, Jangan, Yang Mulia, selamatkan aku. Aku benar-benar tidak sengaja. Diam. Semua ini karena kau yang memanjakannya. Kalian tidak boleh membunuhku, Ibu Permaisuri. Aku mengandung anak Yang Mulia. Apa katamu? Aku hamil 2 bulan. Ini anak Yang Mulia. Aku hamil 2 bulan. Ini anak Yang Mulia. Ulangi sekali lagi. Yang Mulia, Wan Wan mengandung anakmu. Sudah 2 bulan. Aku tadinya ingin memberitahumu setelah pernikahanmu sebagai kejutan. Aku hanya terlalu mencintaimu. Aku tidak ingin wanita lain melahirkan anak untukmu. Aku hanya ingin melahirkan untukmu. Katamu dulu hanya aku yang boleh melahirkan keturunanmu. Melakukan hal seperti ini sebelum pernikahan, sungguh tidak tahu malu. Putri mahkota belum masuk. Anak pengasuh malah sudah hamil. Aduh, Bagus sekali istana Pangeran Jing, bagus sekali cinta sejati. Pertunangan belum dibatalkan, istri sah belum dinikahi, anak selir sudah ada, Yang Mulia Pangeran Jing benar-benar memberi muka pada keluarga Yun. Jika anak ini benar-benar milikku, itu adalah satu-satunya jalanku. Ibu, Wan Wan, tidak boleh mati. Dia mengandung anakku. Dia satu-satunya darah, dagingku sekarang. dokter tua, periksa denyut nadinya. Di kehidupan sebelumnya, juga malam ini, mereka memaksaku bersikap dewasa. Memaksaku mengakui dia dan anaknya. Tapi di kehidupan ini, yang meminum ramuan itu bukan aku. Lapor, Ibu Permaisuri Nona Shen, memang hamil. Sudah lebih 2 bulan. Wan Wan, kenapa kau tidak bilang dari awal? Jika tahu anggur itu akan kau minum, Wan Wan lebih baik mati sendiri. Ibu Permaisuri, aku tahu salahku. Tapi di perutku ini, satu-satunya keturunan Yang Mulia Pangeran Jing. Mohon Ibu Permaisuri, demi anak ini, ampuni nyawaku. Karena sudah hamil, biarkan dulu. Bawalah dia keluar. Jaga ketat tanpa perintahku. Jangan biarkan dia melangkah keluar halaman. Terima kasih, Permaisuri. Yang Mulia, perihal hari ini memang membuatmu menderita. Tapi keadaan sudah begini. Tidak ada gunanya lagi memperdebatkan siapa yang benar. Shen Wanwan bersalah, tapi yang dikandungnya adalah satu-satunya keturunan Pangeran Jing saat ini. Tidak boleh terjadi kesalahan. Aku memutuskan untuk menerimanya sebagai selir. Setelah dia melahirkan, baik laki-laki maupun perempuan, akan dicatat atas namamu. Dan kau, sebagai istri utama, akan membesarkannya. Dengan begitu, martabatmu tetap terjaga, dan keturunan Istana Jing juga terselamatkan. Bagaimana pendapatmu? Apa maksudnya dicatat atas nama adikku, dia? Cheng Xiu, Cheng Xiu. Dia masih istri utama. Setelah malam ini, pasti bisa menenangkannya. Di kehidupan sebelumnya, aku mundur selangkah demi selangkah, akhirnya kehilangan anak dan nyawaku. Di kehidupan ini, aku tidak akan mundur lagi. Permaisuri, aku tidak bersedia. Permaisuri, aku tidak bersedia. Apa katamu? Chu Yao, Ibu Suri telah memutuskan untukmu. Wan Wan hanyalah seorang selir. Setelah bayi lahir, akan dicatat atas namamu. Apalagi yang tidak kamu sukai. Meskipun aku dan Pangeran Jing sudah bersembahyang, upacara pernikahan belum selesai, jadi belum bisa dianggap suami istri. Sekarang Shen Wanwan sudah hamil, dan Yang Mulia tidak bisa melepaskannya. Jika aku tetap masuk ke Istana Jing, bukankah aku hanya akan menjadi bahan tertawaan? Karena Yang Mulia lebih mementingkan anak dalam kandungannya, aku memohon izin untuk membatalkan pertunangan. Mulai sekarang, aku tidak akan ada hubungan lagi dengan Pangeran Jing. Chu Yao, pembatalan pertunangan bukanlah mainan. Aku tahu. Aku memohon izin untuk membatalkan pertunangan. Hari ini kami sudah bersembahyang. Seluruh ibu kota tahu bahwa engkau adalah istri sahku, Putri Jing. Kau bilang batal? Ya batal. Di mana kau letakkan martabat kerajaan? Martabat kerajaan. Pada malam pernikahan adikku, wanita yang kau cintai menaruh obat mandul ke dalam anggur pernikahan. Kau menyuruhnya bermurah hati. Sekarang dia mengandung anakmu, dan kau masih ingin adikku masuk dan membesarkan anak selirmu? Raja Jing, apa kau pikir keluarga Adipati Zen mudah ditindas? Yang Mulia Permaisuri, hamba menikahkan putri hamba ke keluarga kerajaan karena percaya pada status luhur Raja Jing dan budi pekertinya yang baik. Tapi sekarang, Raja Jing telah berhubungan dengan Nona Shen sebelum pernikahan, dan Nona Shen telah memasukkan racun.
ke dalam anggur pernikahan yang disediakan kaisar. Jika putri hamba masih harus memakai gelar istri utama Raja Jing saat masuk istana dan harus melihat anak selir lahir sebelum anak sah, penghinaan seperti itu, putri bangsawan mana yang bisa tahan? Putri hamba tidak dikirim ke sini untuk melahirkan dan membesarkan anak orang lain. Kekayaan istana Raja Jing terlalu tinggi bagi keluarga Yun. Meskipun Nona Shen hamil, dia hanyalah seorang selir, tidak akan melampaui dirimu. Anaknya akan dicatat atas namamu. Dan kau tetap menjadi istri utama Raja Jing. Kehormatanmu tidak terganggu. Justru karena dia hanya selir, hamba semakin tidak bisa menyetujuinya. Hamba adalah putri sah dari Adipati Zen, sama sekali tidak bisa melihat anak dari mantan pengasuh yang mengandung darah Raja Jing. Menginjak-injak wajah keluarga Yun saat masuk. Jika Yang Mulia tidak mau membatalkan pertunangan, maka hamba akan bicara lebih jelas. Jika Yang Mulia menginginkan pertunangan ini, maka tidak boleh menyimpan anak di rahimnya. Jika Yang Mulia tidak tega pada anak ini, maka hamba akan membatalkan pertunangan. Hanya satu yang bisa dipilih. Tidak, Yang Mulia, jangan. Ini anakmu. Yun Chuyao, berani sekali kau. Darah Yang Mulia itu berharga, harga diri hamba juga berharga. Putri sah dari Adipati Zen tidak akan memberi tempat bagi siapapun, apalagi membesarkan anak orang lain. Mohon Permaisuri permaisuri mengabulkan mengabulkan pembatalan pembatalan pertunangan. Masalah ini menyangkut pertunangan dan juga keturunan kerajaan. Aku sendiri tidak bisa memutuskan. Panggil kaisar kemari. Yun Chuyao, kau memaksa sampai begini? Bukan hamba yang memaksa Yang Mulia, tapi Yang Mulia tidak rela melepas hamba. Aku sudah bilang, kau tetap istri utama. Wan Wan hanya seorang selir. Anaknya juga kau yang urus. Apalagi yang kau mau? Hamba tidak mau apa-apa. Hamba hanya ingin membatalkan pertunangan. Yang Mulia, tolong selamatkan bayi ini. Wan Wan rela menjadi selir. Anaknya juga mengakui dia sebagai ibu utama, asalkan jangan tinggalkan kami ibu dan anak. Kenapa? Ragu-ragu? Ini urusan rumah tanggaku. Belum waktunya kau bersikap kurang ajar. Urusan rumah tangga? Di pernikahan kerajaan, kau buat skandal seperti ini, berani bilang itu urusan rumah tangga, kau hancurkan hidup adikku. Kurang ajar. Ampun Baginda Permaisuri, putra hamba ini pemarah, tapi apa yang dikatakannya juga keinginan keluarga hamba. Putri hamba tak bisa diperlakukan begini. Hamba lebih baik bawa putri pulang, daripada biarkan dia masuk istana seperti ini. Yun Chuyao, aku tanya sekali lagi, sungguh kau ingin batalkan pertunangan? Ya, Meski batal tunangan, seluruh ibu kota akan bicarakan kau. lebih baik dibicarakan daripada kehilangan nyawa, juga lebih baik daripada korbankan seluruh hidup. Chuyao, aku tak pernah berniat celakai kau. Tapi Paduka juga tak pernah lindungi aku. Baginda Kaisar tiba. Siapa yang bisa beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi? Jawab Baginda. Nyonya Shen menaruh racun mandul di anggur pernikahan, awalnya ditujukan untuk Yun Chuyao, tapi terminum oleh Pangeran Jing. Tabib tua bilang, Pangeran Jing sulit punya keturunan. Tapi Nyonya Shen saat ini mengaku sedang hamil. Yun Chuyao karena itu minta batal menikah. Kau bikin aku bangga. Ayahanda, tenanglah, hamba. Diam. Anak seorang inang pengasuh, berani ikut campur urusan keturunan kerajaan. Siapa yang beri kau keberanian? Baginda, ampun. Hamba tak sengaja. Hamba hanya terlalu cinta Paduka. Tak ingin wanita lain melahirkan anak Paduka. Kurang ajar. Kau pantas sebut kata itu? Baginda, hamba ada bicara. Katakan. Jika hari ini yang minum racun mandul adalah adik hamba, apa Paduka Pangeran Jing juga akan seperti tadi, dengan enteng bilang selesai, hamba tertawa, lalu suruh dia paham situasi dan maju. Yun Chengxiu. Apa hamba salah bicara? Semua orang di ruangan ini dengar jelas. Baginda, keluarga hamba setia pada istana, tak berani mengeluh. Tapi putri hamba adalah anak hamba besarkan dengan sayang. Pangeran Jing sebelum nikah berselingkuh dengan Nyonya Shen. Nyonya Shen di malam pernikahan meracuni. Jika sudah begini, hamba masih paksa putri masuk istana Pangeran Jing, maka hamba tak pantas jadi ayahnya. Baginda, hamba tak paham urusan istana. Hanya tahu putri tak boleh dilempar ke api. Gadis keluarga Yun, katakan sendiri.
Jawab Baginda, hamba ingin batal tunangan. Hamba tak keberatan Pangeran Jing mandul, juga tak cemburu Nyonya Shen hamil. Hamba hanya melihat dengan jelas, jika hari ini yang kena musibah adalah hamba, mereka dengan bercanda suruh hamba tahan. Nyawaku, keturunanku, harga diriku di mata mereka tidak berarti apa-apa. Jika begitu, kenapa aku harus menikah? Chu Yao, jangan keras kepala. Pangeran Jing, aku tidak keras kepala. Aku hanya menentukan nasibku sendiri. Permaisuri, ini semua salah Wan Wan. Kau boleh pukul atau marahi aku, terserah. Tapi anak ini tidak bersalah. Wan Wan rela menjadi selir seumur hidup. Anak ini juga akan kuserahkan padamu untuk dibesarkan. Hanya mohon jangan batalkan pernikahan dengan pangeran. Ah, Kau memberiku obat, menghancurkan keturunanku, menghinaku, sekarang kau masih punya muka untuk memohon. Aku akan mengabulkan kalian ibu dan anak. Sen Wan Wan, anak dalam kandunganmu bersalah atau tidak, itu bukan urusanku. Kau ingin jadi selir, ingin tinggal di istana pangeran itu urusanmu, jangan libatkan aku lagi. Mohon Baginda mengizinkan aku membatalkan pertunangan. Mohon Baginda mengizinkan. Ayahanda, aku tidak setuju pembatalan pertunangan. Kau masih punya muka tidak setuju? Pernikahan ini adalah anugerah kaisar. Chu Yao sudah menikah denganku. Mana bisa dibatalkan begitu saja? Aku tidak pernah bilang tidak menginginkannya. Apapun yang terjadi, dia tetap permaisuri utamaku. Pangeran Jing sekarang tidak mau membatalkan pertunangan, hanya karena hal ini menimpa dirimu sendiri. Jika hari ini yang meminum obat mandul adalah aku, apakah pangeran masih akan mati-matian berpegang pada pertunangan, atau akan seperti sebelumnya, menyuruhku untuk lebih besar hati? Yun Chu Yao, pernikahan adalah urusan besar, bukan main-main. Posisi permaisuri utama, Pangeran Jing masih di tanganmu. Masih ada ruang untuk bernegosiasi. Jika kau bersikeras membatalkan pertunangan, yang hilang mungkin bukan hanya satu pernikahan. Ibu Ratu, aku hanya tahu, putriku tidak bisa meski tahu, di depan adalah lubang api, tetap harus masuk ke dalamnya. Chu Yao, aku jamin, posisi permaisuri utama tidak ada yang bisa menggoyahkan. Setelah Wan Wan masuk istana, dia tidak akan pernah melampauimu. Dia tidak akan melampauiku, kalau anak dalam kandungannya, lahir nanti adalah putra sulung dari selir. Istri sah belum masuk, anak selir lahir duluan. Inikah harga diri yang kau berikan padaku? Pangeran Jing, karena kau tidak rela melepas pertunangan ini, tidak ada cara juga. Katakan. Sederhana. Anak dalam kandungan Sen Wan Wan harus disingkirkan. tidak, pangeran, selamatkan aku. Di hadapan Baginda, aku bicara terus terang. Pangeran Jing, jika kau ingin pertunangan, tinggalkan anak ini. Jika tidak rela, aku batalkan pertunangan, pilih salah satu. Kenapa sekarang tidak berani memilih? Apa yang dikatakan putriku belum cukup jelas. Baginda, keluarga kami sama sekali tidak menerima anak selir lahir sebelum putriku. Jika pernikahan ini masih ingin dilanjutkan, putriku seumur hidupnya akan hidup dalam penghinaan. Pangeran Jing, aku bertanya padamu. Kau pilih apa? He, Bicara. Hamba tak sanggup. Pada akhirnya yang kamu sayangi bukan adikku adalah anak dan juga kekuatan keluarga Yun. Yun Chengxiu, kamu keterlaluan. Aku yang keterlaluan? Adikku diracun pada malam pernikahannya, kamu tidak menyelidiki, malah menyuruhnya bersikap besar hati. Sekarang suruh kamu memilih antara anak dan perjanjian pernikahan, kamu jadi tidak tega. Mana ada aturan seperti itu di dunia ini? Baginda Kaisar, Baginda Permaisuri hamba hanya memiliki satu putri ini. Sejak kecil tidak pernah diperlakukan tidak adil. Sekarang Pangeran Jing berselingkuh sebelum menikah. Dan pada malam pernikahan membiarkan orang lain meracuni hamba tidak berani lagi. Menyerahkan putri kepadanya. Kekayaan dan kemuliaan kediaman. Pangeran Jing keluarga Yun kami tidak bisa menyamai. tadi Baginda Permaisuri bertanya kepada hamba apakah sudah berpikir matang. Sekarang hamba menjawab lebih jelas. Gosip sejelek, apapun tidak sejelek, hari ini hamba lebih baik hidup di tanama pembatalan pertunangan, daripada masuk ke kediaman Pangeran Jing dan kehilangan seumur hidup. Tahukah kamu, dengan membatalkan pertunangan hari ini, di masa depan, akan ada banyak masalah saat membahas pernikahan lagi. Baginda Permaisuri, itu juga jalan hamba sendiri, lebih baik daripada tahu itu lubang api, masih melompat sendiri.
Malu. Yang kamu lakukan sendiri, berakhir sampai keadaan sekarang. Masih merasa tidak cukup memalukan. Paduka Ayahanda, Cukup. Aku awalnya menganugerahkan pertunangan ini dengan pikiran bahwa Pangeran Jing dan keluargamu, keluarga Yun setara, juga dianggap pasangan yang baik. Sekarang sudah menjadi seperti ini. Memaksakan bersama, hanya akan menambah dendam. Karena putri keluarga Yun tidak mau, maka pertunangan ini dibatalkan. Mulai hari ini, pertunangan antara Pangeran Jing dan Yun Chuyao dibatalkan. Kedepannya, laki-laki menikah, perempuan menikah. Masing-masing tidak ada hubungan. Hamba berterima kasih kepada Baginda Kaisar atas pengabulannya. Kami hamba berterima kasih kepada Baginda Kaisar. Paduka Guokgong, di luar sudah ada desas-desus tersebar. Di ibu kota akan segera tahu, Pangeran Jing diracun pada malam pernikahan, dan juga membatalkan pertunangan dengan keluarga kita. Cepat sekali tersebar. Yang datang pasti akan datang. Pertunangan sudah dibatalkan. Tapi masalah ini belum selesai. Kamu dengar, malam pernikahan Pangeran Jing. Dalam anggur pernikahan, ada obat mandul. Obat itu sebenarnya ditujukan untuk putri sah dari rumah Adipati Zhengguo, tapi malah diminum Pangeran Jing sendiri. Masih ada lagi. Anak perawat itu sebelum menikah, sudah hamil anak Pangeran Jing. Rumah Adipati Zhengguo langsung membatalkan pertunangan malam itu juga. Nyonya Adipati, pagi ini beberapa keluarga mengirim surat, konon untuk menanyakan kabar Nona. Tapi sebenarnya, mereka mencari tahu tentang kejadian di istana Pangeran Jing tadi malam. Ada juga yang menitip pesan menanyakan, pertunangan keluarga kita, apakah benar-benar dibatalkan? Mereka cepat mendapat berita. Tahan semuanya, jangan temui siapapun. Beberapa hari ini tutup pintu, jangan biarkan gosip luar masuk ke dalam. Kau masih kuat? Aku tidak apa-apa. Tadi malam banyak orang melihat. Biarkan saja tersebar. Semakin ditekan, semakin terlihat kita bersalah. Kau benar, yang harus malu bukan dirimu. Syukurlah anggur itu tidak terminum olehmu. Fu Chengan sekarang menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. Dia sendiri membiarkan orang lain bertindak sembarangan. Akhirnya obat mandul itu masuk ke mulutnya sendiri. Pantasan. Pertunangan ini putus. Mungkin bukan hal buruk. Setelah pertunangan putus, tidak sedikit yang akan mengincar keluarga Yun. pergi. Yang mulia, apakah Wan yang menyebabkan Anda dimarahi Kaisar dan Permaisuri? Jika Anda membenciku, pukul atau marahi aku. Tapi sungguh, aku tidak sengaja. Jika bukan karena Yun Chuyao sengaja menukar cangkir, bagaimana bisa begini? Anggur itu sebenarnya untuknya. Jika dia tidak tahu ada masalah, kenapa dia justru bertukar cangkir denganmu saat itu? Jelas dia ingin menghancurkanmu. Tapi yang mulia tenang saja. Asalkan aku melahirkan anak untukmu, orang lain tidak akan bisa merebut posisimu. Anak masih ada. Aku masih punya kesempatan bangkit. Dia ingin menikah dengan orang lain. Tidak semudah itu. Pertunangan dengan rumah Adipati Zhengguo, itu milikku. Yun Chuyao juga. Dia ingin keluar dari kekacauan ini dengan bersih. Mimpi. Yun Chuyao, rumah Adipati Zhengguo. Kalian semua jangan harap lepas dari kendaliku. Nona akhirnya kembali. Aku khawatir mereka masih memaksa, Nona, untuk menelan kehinaan ini. Tentu saja mereka ingin memaksaku mengaku. Tapi kali ini, aku tidak akan mengaku lagi. Pangeran Jing adalah tipe orang seperti itu. Sama sekali tidak pantas untuk Nona. Tapi karena sudah putus pertunangan, khawatir akan segera ada yang datang melamar. Hamba terlalu banyak bicara. Tidak apa-apa. Putus pertunangan hanyalah awal. Pangeran Jing tidak akan melepaskan. Pangeran lainnya juga sama. Untuk melindungi klan Yun, pernikahanku tidak boleh lagi-lagi jatuh ke tangan pangeran. Weilin mungkin satu-satunya jalan. Sabda Baginda Raja. Memohon Pangeran Jing segera masuk istana, jangan menunda. Hamba menerima titah. Yang mulia. Setelah Anda masuk istana, apakah selir akan menghabisi nyawaku? Tenang saja menunggu. Dengan anak ini, aku sendiri akan mencari cara melindungimu. Pernikahanmu ini benar-benar meriah. Hamba lalai. Mohon hukuman dari ayahanda. Lihat sendiri. Meracuni, memandulkan. Anak selir mendahului. Adipati Zen memutus pertunangan dengan Fu Cheng'an.
apakah kamu masih punya muka menjadi pangeran ini? Ada yang menjebak hamba. Itu Yun Chuyao. Dia tahu dan sengaja. Sengaja menukar cangkir. Kurang ajar! Jika bukan karena kamu tidak bisa mengatur rumah sendiri, terlalu memanjakan selir, siapa yang bisa memasukkan racun ini ke mulutmu? Seorang pangeran tanpa keturunan. Bagaimana para menteri memandangmu? Bagaimana keluarga kerajaan memandangmu? Pulang dan merenungkan kesalahanmu. Tanpa perintahku, tidak boleh melangkah keluar dari istana Pangeran Jing. Hamba menerima titah. Kamu masih tahu kembali menemui aku? Hamba mempermalukan Ibu Suri. Mempermalukan? Kamu ingin membuatku marah? Kekuasaan militer Adipati Zen, posisi putra mahkota yang sudah di tangan, semuanya kamu buang dengan tanganmu sendiri. Lagi pula, Shen Wanwan mengandung satu-satunya darah daging hamba. Jika anak itu bukan laki-laki, apalagi yang bisa kamu andalkan untuk bersaing dengan Pangeran King? An-Er, aku akan membantumu sekali lagi. Baik dibujuk atau dipaksa, jangan sampai Yun Chuyao jatuh ke tangan orang lain. Hamba mengerti. Perjodohan dengan klan Yun, siapa yang menikah akan mati. Tidak hanya mengikat klan Yun, juga harus memastikan kehamilan Shen selamat dari bahaya. Hanya dengan memiliki anak laki-laki, jalan yang terputus ini bisa tersambung. Yun Chuyao, meskipun pertunangan dibatalkan, apa yang tidak bisa ku dapatkan, orang lain juga jangan berharap bisa membawanya. Keluar! Semua keluar! Paduka, Kamu masih berani menangis? Jika bukan karena kau menaruh di dalam anggur barang kotor itu, mana mungkin aku menjadi bahan tertawaan di ibu kota? Sikap ayahanda padaku hari ini, seolah ingin langsung mencopot gelarku. maafkan hamba, Paduka. Wan sungguh tidak sengaja. Ini semua karena Yun Chuyao. Jika dia benar-benar tidak tahu, kenapa harus berganti gelas denganmu saat itu? Dia sengaja. Dia yang menjebakmu. Yun Chuyao benar-benar lembut dan anggun, putri sulung dari kediaman Guogong. Biasanya, dia tertunduk patuh, tapi saat putus tunangan begitu tegas, tidak memberiku sedikit pun muka. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Sekarang dia menjauh. Entah mau mendekati siapa lagi yang lebih tinggi. Mas Cheng An, kau tidak bisa membiarkannya begitu saja. Diam, pertunanganku dengannya. Ditentukan oleh kaisar. Dia hanya bisa menjadi milik istana Jingku. Mimpi kalau ingin menikah dengan orang lain. Kau tinggal di halaman saja. Jaga kandunganmu dengan baik. Mulai hari ini, tanpa izinku, kau tidak boleh keluar. Ibumu sendiri, jika datang ke sini, hanya boleh di halaman samping. Jika kandungan ini ada masalah, kau tidak akan hidup. Baik. Bagaimana keadaan di kediaman Zen Guogong? Lapor, Pangeran. Kediaman Guogong sudah tutup pintu sejak tadi malam. Kabar mengatakan Adipati Guogong sayang pada putrinya dan menjaganya sendiri di rumah. Sepertinya benar-benar patah hati. Tidak mau sedikit pun menyebut soal pertunangan. Tutup pintu dan tolak tamu. Dia pikir dengan bersembunyi semuanya selesai. Cari tahu untukku, pangeran-pangeran di ibu kota, siapa saja yang diam mengincar Yun Chuyao. Bahkan jika aku mendapat nama buruk, aku tidak akan mengizinkan keluarga Yun, kekuasaan militer, jatuh ke tangan orang lain. Baik. Yao Er sudah putus tunangan dengan Pangeran Jing. Kedepannya pasti akan lebih tidak tenang. Aku hanya berharap kau menjauh dari air keruh ini. Tapi sekarang, sepertinya lebih sulit. Pangeran Jing kehilangan muka besar. Mana mungkin dia mudah melepaskan. Fu Cheng An di kehidupan sebelumnya bisa menginjakku dan naik bersama keluarga Yun. Kehidupan ini kehilangan pertunangan, kehilangan keluarga Yun, dia akan semakin gila. Ayah, ibu, kakak. Pangeran Jing tidak akan melepaskan. Pangeran lain juga tidak akan melepaskan pernikahan dengan keluarga Yun. Daripada menunggu orang lain memilih, lebih baik aku memilih sendiri. Yao Er, apakah kau sudah punya pilihan di hati? Di kehidupan sebelumnya, keluarga Yun difitnah, seluruh istana menjauh. Hanya Wei Lin yang maju membela keluarga Yun. Aku ingin menikah dengan Jenderal Kavaleri Wei Lin. Kali ini, aku ingin memilih jalanku sendiri. Wei Lin, bagus. Jenderal Wei memegang pasukan besar, hanya setia pada perintah militer, tidak terlibat dengan faksi pangeran. Jika adikku menikah dengannya, siapa yang berani memaksa keluarga Yun berpihak melalui pernikahan? Jenderal Wei memang baik, tapi pernikahan itu masalah besar. Mana mungkin seorang gadis sepertimu begitu tergesa-gesa mengatakannya? Jika bukan karena Pangeran Jing terlalu keterlaluan, mengapa Yao Erku sampai terdesak begini? Bu, sekarang bukan soal menjaga martabat, tapi soal mendahului lawan. Begitu pertunangan dengan Pangeran Jing putus,
mata-mata di ibu kota yang mengincar keluarga Yun akan semakin banyak. Jika aku tidak memilih lebih dulu, yang menungguku bukanlah pernikahan, melainkan taruhan. Mengapa kau memilih dia? Pertama, Wei Lin memiliki pasukan kavaleri, para pangeran pun harus menghormatinya. Siapapun yang ingin menyeret keluarga Yun ke dalam masalah lewat pernikahanku, harus lihat dulu apakah mereka berani menyentuh keluarga Wei. Kedua, dia orangnya lurus. Setidaknya tidak seperti Pangeran Jing, yang di satu sisi mengincar kekuasaan militer keluarga Yun, di sisi lain memaksa putri keluarga Yun menelan kepahitan. Ini baru namanya pilihan yang tepat. Diam, dengarkan adikmu bicara. Yang ketiga, Di kehidupan sebelumnya, keluarga Yun difitnah, seluruh istana menjauh, hanya Wei Lin yang maju. Yang ketiga, aku percaya padanya. Ayah, aku ingat sesuatu. Tahun lalu, sebelum Kaisar menjodohkan adikku dengan Pangeran Jing, aku bertemu Wei Lin di tempat latihan. Dia waktu itu bertanya padaku, apakah adikmu sudah bertunangan? Sekarang kupikir, dia tidak bertanya asal-asalan. Dia sudah lama berminat. baik. Putriku yang luar biasa masa hanya Pangeran Jing yang bermata buta dan berhati hitam itu yang menginginkan perjodohan ini. Cocok. Karakter, prestasi, latar belakang, semuanya cukup. Yang terpenting, dia bukan pangeran, tidak akan mengikat keluarga Yun ke perahu perebutan takhta. Jangan terburu-buru dulu. Pernikahan harus mengikuti aturan. Aturan apa lagi? Jika ditunda 2 hari lagi, Pangeran King, Pangeran Ning, Pangeran Su, siapa yang lebih dulu datang dengan lamaran? Tidak ada yang tahu. Ayah benar. Masalah ini tidak bisa ditunda. Tapi kau datang larut malam begini, Bu, pendapat orang lain tidak penting. Asalkan pernikahan sudah diputuskan, aku tidak perlu lagi dipermainkan orang. baik, jika kau sudah yakin, ibu mendukungmu. Terima kasih, Bu. Orang, ambil kartu namaku dan siapkan kereta. Aku akan pergi ke rumah Wei sekarang. Ayahmu pergi ke medan perang pun tidak segenting ini. Bu, biarkan ayah pergi. Hah. Kalau tidak pergi, benar-benar akan diambil orang. Kau masih tertawa? Adik, tenanglah. Kali ini, tidak ada yang bisa memaksamu lagi. Kehidupan ini berbeda. Aku tidak sendiri, dan tidak akan mundur lagi. Nyonya. Nyonya, Tuan Muda, Pangeran King datang. Ternyata memang datang. Setelah pertunangan putus, aku menjadi rebutan seluruh ibu kota. Pangeran King membawa banyak orang, dan juga membawa hadiah. Sama sekali tidak sembunyi. Yawer. Karena sudah datang, harus ditemui. Baik, kamu mengacir dulu. Karena Pangeran King sudah datang, Fu Cheng'an kemungkinan besar juga akan datang. Hari ini sepertinya tidak akan tenang. Adipati Zhen Guo tidak di kediaman. Ayah pergi dan belum pulang. Pangeran, bicara dengan saya juga sama. Ku dengar Nona Yun kemarin, sudah putus dengan Pangeran Jing. Saya datang hari ini, tidak terlalu mendadak, kan? Masalah pernikahan tentu orang tua yang memutuskan. Kalau begitu, hari ini saya datang untuk melamar. Pangeran Jing tidak tahu menghargai, itu kerugiannya. Saya datang melamar juga demi kebaikan. Pangeran Jing hadir. Benar-benar ramai. Mana Adipati Zhen Guo? Ayah tidak ada. Kedua pangeran, ada urusan bicara dengan saya. Pangeran King? Chu Yao dulunya adalah calon istriku. Tindakanmu hari ini terlalu terburu-buru. Cheng'an, pertunanganmu dengan keluarga Yun sudah batal. Seluruh ibu kota tahu, Nona Yun sekarang masih melajang. Kenapa aku tidak boleh datang? Kamu sendiri tidak tahu menghargai, masih melarang orang lain melamar? Yang tidak rela dilepaskan Pangeran Jing bukanlah aku, melainkan keluarga Yun. Apa yang Pangeran King incar juga bukan aku. Itu adalah kekuasaan militer keluarga Yun. Pangeran King, apa tujuanmu datang melamar? Kamu sendiri tahu. Kalau kamu, malam pernikahan membuat skandal seperti itu, pertunangan langsung dibatalkan. Sekarang sudah putus, kamu masih mengejar ke kediaman Adipati Zhen Guo, sombong sekali. Urusan antara aku dan Chu Yao masih belum waktunya kamu campur. Pertunangan sudah batal, laki-laki menikah, perempuan kawin, masing-masing tidak ada hubungan. Apa Pangeran Jing masih mau mempertahankan? Kedua pangeran, ini adalah kediaman Adipati Zhen Guo. Urusan pernikahan adikku bukan wewenang orang lain. Aku sungguh-sungguh melamar. Sungguh-sungguh, kalau kamu benar-benar tulus, seharusnya tidak terburu-buru datang. Kalau kamu benar-benar peduli padanya, masa membiarkannya dihina semalam pernikahan? Dia pergi karena kamu sendiri yang memaksa. Sekarang malah menyalahkan orang lain cepat datang. Saat dia menginginkanku, dia menekanku dengan pertunangan dan gelar permaisuri. Saat aku pergi, dia tidak rela aku jatuh ke tangan orang lain. Upacara lamaran? Siapa lagi yang datang? Lihat, mas kawin lagi. Apa yang terjadi dengan kediaman Adipati Zhen Guo hari ini?
Tuan, di luar datang lagi satu rombongan pelamar. Keluarga mana? Kediaman Jenderal Kavaleri, Jenderal Wei Lin, datang sendiri melamar. Ah, Wei Lin. Apa yang kau tunggu? Silakan masuk. Baik, Ternyata Jenderal Wei. Pangeran King dan Pangeran Jing baru saja tiba. Jenderal Wei juga datang. Dia bahkan membawa mak comblang dan mas kawin. Barulah seperti lamaran. Ayahmu tidak salah pilih kali ini. hari ini ramai. Sepertinya soal pernikahan Nona Yun ini, aku dan Pangeran Jing, belum tentu bisa mengalahkan Jenderal Wei. Selamat untuk Istana Zhengguo. Hari ini Jenderal Biaoqi datang dengan mas kawin, khusus untuk melamar putri keluarga ini. Aku datang hari ini bukan karena iseng. Setelah tahu pertunangan Nona Yun dibatalkan, aku datang melamar sesuai aturan. Aku tidak berani lalai. Jenderal Wei datang tepat waktu. Tangan Jenderal Wei. Ternyata cepat juga. Soal pernikahan, tentu harus sesuai tata cara. Jika Pangeran Jing merasa ini cepat, itu berarti aku datang pas. Aku penasaran. Antara Jenderal Wei dan Nona Yun, biasanya tidak banyak berhubungan. Kenapa hari ini tiba-tiba melamar? Antara aku dan Nona Yun memang tidak sering bertemu, tapi aku sudah lama menghormatinya. Keluarga Yun terkenal bersih dan lurus, dan Nona Yun adalah salah satu putri bangsawan yang langka di ibu kota. Dulu dia sudah bertunangan, jadi aku tidak enak bicara. Sekarang pertunangannya dibatalkan, tentu aku harus datang sesuai aturan. Wah, tidak berani lalai. Kedengarannya bagus. Tapi Chu Yao tumbuh di keluarga terhormat, pandai sastra, musik, catur, lukis. Masa mau menikah dengan perwira sepertimu? Atau jangan-jangan kalian sudah punya hubungan diam-diam? Chu Yao? Pangeran Jing, ucapanmu salah. Siapa yang mau ku peristri? Bukan kau yang memutuskan. Jenderal Biaoqi bertempur di perbatasan, dengan terhormat. Lebih baik daripada orang yang mulutnya bicara sopan, tapi bahkan tidak tahu benar salah di istananya sendiri. Sedangkan soal pernikahan ini, aku yang menginginkannya. Begitu rupanya. Bagus, aku yang menginginkannya, Chu Yao. Aku meremehkanmu. Jenderal Wei benar-benar hebat. Chu Yao baru saja memutuskan pertunangan denganku, dan kau sudah datang dengan mas kawin. Siapa yang percaya kalian tidak punya hubungan diam-diam? Apa maksud pangeran? Haruskah aku bicara lebih jelas? Dia memaksa membatalkan pertunangan, tidak mau jadi permaisuri Pangeran Jing, bukan karena diperlakukan tidak adil, tapi karena sudah mencari tempat lebih tinggi. Kau cari mati. Kakak. Pangeran Jing, sudah selesai bicara. Ada yang salah dengan ucapanku? Benar atau tidak, pangeran paling tahu. Sebelum pernikahan, kau berzina dengan anak perempuan pengasuhmu dan punya anak. Hari ini kau masih tega menuduh orang lain berbuat tidak senonoh. Aku memutuskan pertunangan, karena saat aku diracuni agar mandul, kau membela Shen Wanwan, karena kau minta aku bersabar bahkan suruh aku membesarkan anaknya. Karena kau tidak bermoral sebelum nikah, tidak bisa bedakan benar. Salah hati tidak lurus bukan karena orang lain apalagi karena aku cari untung dari orang yang mulia sendiri penuh noda. Lalu kau pikir orang lain juga sama buruknya. Denganmu? Kau, Pangeran Jing, ini kediaman Adipati Zen. Tak boleh kau cemarkan nama putriku. jika kau benar-benar bersih kenapa Wei Lin datang tepat waktu? Begitu pertunangan putus dia langsung datang melamar. Di mana ada kebetulan begitu? Pangeran Jing kehormatan wanita bukan untuk kau fitnah. Apa yang aku bilang bukan fakta. Fakta? Yang kehilangan moral dan hamil di luar nikah adalah Shen Wanwan dari Istana Jing. Saat pernikahan kau biarkan dia masuk kamar pengantin yang beri racun mandul pada putri adalah kau, di depan tamu. Kau bilang, putri harus besar hati, dan kau bilang tak apa besarkan anaknya juga. Sekarang kau berdiri di sini dengan tuduhan palsu, cemarkan Nona Yun. Tidakkah kau merasa lucu? Aku dan Nona Yun jarang bertemu sebelumnya, hari ini datang, melamar sesuai tata cara hati nurani bersih, namun Pangeran Jing, kau suka wanita yang kehilangan keperawanan sebelum nikah yang hamil di luar nikah itu urusanmu, tapi tunanganku adalah putri sah Adipati Zen yang bersih seorang putri bangsawan yang terhormat, tak boleh difitnah orang. Oh ya, kalau begitu aku mau lihat ayahanda dengar kamu atau dengar aku. Aku bicara kebenaran jika Baginda mau dengar tentu aku berani bilang. Dekrit kekaisaran tiba. Chu Yao,
Aku sudah bilang kau hanya bisa jadi istriku. Atas perintah surga, Kaisar memerintahkan, Putri Sah Adipati Zen, Yun Chuyao, yang anggun dan berbudi, dianugerahkan menikah dengan Jenderal Wei Lin sebagai istri. Pilih hari baik untuk nikah. Hormat kami. Aku menerima titah. Terima kasih atas anugerah agung. Betapa bagus dekret pernikahan ini. Jenderal Wei cocok dengan Nona Yun, sangat serasi. Suatu hari aku pasti minta segelas arak pernikahan. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pangeran Jing, hati-hati bicara. Bagaimana mungkin ayahanda menikahkannya dengan Wei Lin? Dia tahu. Tahu pertunanganmu dengan Nona Yun sudah putus. Tahu di istanamu ada putri pengasuh yang nunggu naik pangkat. Pangeran King, Apa aku salah bicara, atau kau mau melawan titah? Pangeran Jing dekrit sudah keluar, mulai sekarang Nona Yun jadi tunanganku, mohon pangeran jaga harga diri. Pangeran Jing bukankah paling jaga wibawa? Sekarang tunjukkan sikap pangeran. Benar, Cengan, jangan mengecewakan. hahaha, bagus, Yun Chuyao. Jangan menyesali pilihanmu hari ini. Hal yang paling kusesali seumur hidup adalah pernah bertunangan denganmu. Dekret kekaisaran sudah diumumkan. Kedua pangeran juga sudah melihatnya. Hari ini banyak urusan di kediaman. Aku tidak akan berlama-lama. Kalau begitu aku pamit duluan. Nanti aku datang lagi minta arak pengantin. Hahaha. Wei Lin, jangan terlalu cepat bersenang-senang. Aku tunggu Yang Mulia bertanggung jawab sampai akhir. Hei, Lega, Akhirnya sudah pasti. Tentang hari ini, aku merepotkan Jenderal. kata Han, Tuan Adipati terlalu berlebihan, melindungi kehormatan Nona Yun memang sudah kewajibanku. Ada apa? Pangeran Jing tidak akan berhenti. Maksudmu dia akan datang lagi dan membuat onar? Bukan hanya onar. Dia sekarang kehilangan pertunangan, kehilangan muka, dan juga tidak punya keturunan. Kalau dia ingin bangkit kembali, hanya tinggal satu, yaitu anak dalam perut Shen Wanwan. Maksudmu, Shen Wanwan dan Ibu Shen akhir-akhir ini terus mencari wanita hamil yang usia kandungannya dekat dengannya. Katanya mau cari inang susu. Kau curiga itu bukan hanya cari inang susu? Kalau Shen Wanwan melahirkan anak laki-laki, tentu tidak masalah. Tapi kalau anak perempuan, mereka belum tentu menerima nasib. kau curiga dia mau menukar bayi? Aku takut yang mereka incar bukan inang susu, melainkan bayi. Pangeran Jing segila apapun, tidak mungkin berani main-main dengan darah daging kekaisaran, kan? Fu Cheng'an sekarang kehilangan keluarga Yun, masa depannya hancur. Anak dalam perut Shen Wanwan adalah kartu truf terakhirnya. Yao, apa kau tahu sesuatu? Aku hanya merasa, dengan sifatnya, kalau sudah di ujung jalan, mungkin dia nekat. Ibu dan anak Shen akhir-akhir ini, kemana-mana mencari wanita hamil yang usia kandungannya dekat dengan mereka. Kalau hanya untuk inang susu, kenapa repot-repot cari seperti itu? Ini kejahatan besar menipu kaisar. Justru karena itu hukuman mati, makanya itu menunjukkan dia sudah di ujung tanduk. Seorang pangeran tanpa keturunan, kalau anak kali ini bukan laki-laki, maka dia benar-benar tidak punya harapan lagi. Menukar bayi laki-laki adalah jalan terakhirnya. Kalau benar begitu, bukan lagi perebutan di dalam rumah tangga, melainkan mengacaukan keturunan kekaisaran. Jadi kita tidak boleh membiarkan rencananya berhasil. Kalau begitu, apakah perlu lapor ke istana dulu? Jangan buru-buru, sekarang belum ada bukti. Malah nanti dia bisa balik menuduh kita. Kata dia kita balas dendam. Karena dia mau menjalankan rencana ini, kita awasi saja. Lihat bagaimana dia menjebak dirinya sendiri. Aku sendiri yang akan mengawasi ini. Hari ini aku berterima kasih pada jenderal yang membantu. Melindungi kehormatanmu adalah kewajibanku. Fu Cheng'an begitu dipermalukan, pasti tidak akan tinggal diam. Yang lebih kutakutkan bukan dia mencari pasangan, melainkan dia balik menyerang keluarga Yun. Urusan Kementerian Perang, logistik perbatasan, mantan bawahan di ketentaraan, selama itu ada di tangan keluarga Yun, dan dia tidak bisa mendapatkannya, pasti dia akan cari cara untuk menghancurkannya. Aku mengerti. Aku juga akan mengawasi pihak itu. Fu Cheng'an, di kehidupan ini kau tak punya kesempatan awal, dalam babak ini, kau pasti kalah. Yun Chuyao, kamu berani di depan semua orang memilih Wei Lingun? Hamba menghadap Pangeran Jing. Ibu Suri lagi menyuruhmu membujukku menerima nasib? Ibu Suri berpesan, klan Yun sudah tidak bisa dihadapi dengan keras. Sekarang, masa depan yang mulia,
sepenuhnya tergantung pada kandungan Nyonya Shen. Hanya jika dia melahirkan anak laki-laki aku punya kesempatan untuk bangkit kembali. Nyonya Shen adalah pahlawan juga beban. Jika dia tidak melahirkan cucu laki-laki Kaisar Ibu Suri pun tidak bisa melindungi Anda. Bagaimana keadaan Nyonya Shen beberapa hari ini? Tabib istana mengawasi. Yang didatangkan dari sayap samping, beberapa orang sudah diatur. Wanita hamil itu usia kandungannya cocok, yang paling awal akan melahirkan dalam sebulan lebih. Jaga ketat, jika Wan melahirkan laki-laki, selesai. Jika tidak melahirkan, kamu tahu apa yang harus dilakukan. Hamba mengerti, tidak akan bocor sedikit pun. Tuan, kediaman Pangeran Jing diam-diam membeli 2 bidan. Tadi malam mengirim orang ke suatu tempat. Di dalamnya disembunyikan 2 wanita desa yang akan melahirkan. Mencari ibu susu perlu serahasia ini? Fu Cheng'an paling pandai dalam urusan permukaan. Jika hanya mencari ibu susu, dia tidak akan mengawasi sendiri dengan ketat seperti ini. Bawahanku juga mendengar satu kalimat. Usia kandungan harus cocok. Seharusnya tidak lebih dari setengah bulan. Terus awasi. Jangan halangi dia. Aku ingin dia mengira bahwa dia sudah mengubur kebenaran dengan bersih. Nona Pangeran Jing sungguh berani mencampuri garis keturunan kerajaan? Asalkan bisa mempertahankan kekuasaan, Fu Cheng'an berani melakukan apa saja. Sampaikan pesan. Tunggu sampai dia menukar anak, aku ingin dia tidak bisa menarik tangannya kembali. Dia benar-benar berani melangkah sejauh ini. Sungguh durhaka. Sekarang mengungkapnya, dia bisa saja mendorong para ibu hamil itu keluar, mengaku mati-matian, hanya mencari ibu susu. Untuk menangkap, harus menunggu. Dia benar-benar menukar anak tunggu sampai cucu palsu lahir. Baru dia benar-benar tidak punya jalan mundur. Tuan Adipati, semalam di kediaman Pangeran Jing sudah ada obat pemicu persalinan, dosisnya tidak ringan. Jika Nyonya Shen melahirkan laki-laki, tentu tidak masalah. Jika perempuan, orang-orang di sayap samping tidak akan ada yang selamat. Bajingan ini. Jenderal, aku ingin meminjam orangmu, awasi setiap mangkuk obat pemicu persalinan di kediaman Pangeran Jing, setiap bidan, tunggu sampai kebenaran terungkap. Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Tenanglah. Begitu kediaman Pangeran Jing bergerak, orangku bisa menangkap basah. Terima kasih, Jenderal. Aku memiliki titah suci melindungimu bukan sekadar basa-basi. Dan Dansei, Elus bukankah bilang kita hanya jadi ibu susu? Kenapa jendela pun tidak boleh dibuka? Diam di tempat itu, sudah rejeki kalian. Setelah putra kecil lahir dengan selamat kalian akan mendapat imbalan. Terutama yang 2 itu yang bulannya paling cocok. Malam ini, apapun yang kalian dengar, jangan melihat keluar. Siapapun yang berani melirik, akan kusuruh orang untuk menyeretnya keluar dan memberi makan anjing. Setelah meninggalkan Kukau, Yun Chuyao langsung menikah dengan Wei Lin. Kau pikir bisa tidur nyenyak setelah aku punya putra mahkota, Istana Jing kembali ke puncak. Aku ingin kau menyesal seumur hidup. Paduka, tenangkan amarah. Baru ada laporan dari Sen, gerakan janinnya kuat, bidan sudah menjaganya. Bagaimana dengan Ibu Suri? Nyonya menyuruh hamba menyampaikan pesan kepada Paduka, klan Xie sudah melunak, asalkan putra mahkota lahir selamat. Posisi istri utama Pangeran Jing akan menjadi milik putri sulung klan Xie. Jika bukan anak laki-laki rubah tua dari klan Xie, takutnya akan segera menjauh dari diriku. Sekarang Paduka tidak punya keturunan. Satu-satunya kartu truf ada di perut Shen. Bagaimanapun juga jangan sampai ada kesalahan. Tentu aku tahu. Lihatlah, yang di hati Paduka tetaplah aku. Asalkan anak laki-laki lahir, apa artinya posisi istri pangeran? Wan, kau juga harus waspada. Paduka berkata, jika kau melahirkan anak laki-laki, baiklah jika tidak. Aku juga mengerti. Jadi, jalan keluar di paviliun samping harus kita pegang erat. Pangeran Jing mengunjungi paviliun samping diam-diam di malam hari. Tidak hanya memeriksa bulan, tapi juga diam-diam menunjuk 2 orang, bidan yang ahli mendorong persalinan untuk menjaga, di samping beberapa ibu hamil itu. Nona, ini dia sengaja membuat putra mahkota palsu. Pergi undang ayah dan kakak lalu sampaikan pesan ke kediaman Wei, undang Jenderal Wei ke sini. Baik. Yao Wer, ada apa? Apa Pangeran Jing yang brengsek itu membuat ulah lagi? Dia tengah malam pergi ke paviliun samping menanyakan usia kehamilan para wanita di sana dan berpesan kepada 2 di antaranya.
Dia benar-benar ingin menukar bayi. Bukan ingin, sudah siap. Fu Cheng'an sudah pasti tidak punya keturunan. Sekarang semua harapan ada pada kehamilan Shen Wanwan ini. Jika lahir anak laki-laki, tidak apa-apa. Jika lahir anak perempuan, Dia akan dari beberapa ibu melahirkan itu memilih bayi laki-laki untuk ditukar. Dia. Bajingan, ini menipu kaisar. Ini kejahatan besar yang bisa memusnahkan klan. karena dia tidak mau menerima nasib, kehilangan keluarga Yun, dan kehilangan putra, di mata kaisar, dia bukan apa-apa. Aku tahu apa yang ingin dia lakukan. Kau khawatir dia tidak hanya menukar bayi, tapi juga akan membunuh putri kandungnya sendiri? Demi kursi itu, dia bisa melakukan apa saja. Lalu tunggu apa lagi? Aku akan bawa orang untuk menggerebek sarannya sekarang. Berhenti. Menangkapnya sekarang, dia punya 100 alasan. Mengaku bahwa dia diperdaya oleh Inang, hanya menunggu dia benar-benar bertindak, tertangkap basah, dia baru tidak bisa bangkit lagi. Baik, aku tarik mata-mataku yang dulu, ganti dengan orangku untuk mengawasi halaman samping dan apotek. Bukankah dia ingin menukar bayi? Biarkan dia melakukannya. Biarkan dia bersiap. Semakin siap dia, semakin cepat dia mati. Di kehidupan sebelumnya, kau menginjak keluarga Yun untuk naik. Di kehidupan ini, aku ingin setiap langkahmu menuju jalan buntu. Terkonfirmasi, di halaman barat laut Istana Jingwang ditahan 4 wanita hamil yang akan melahirkan. Beberapa hari ini diam-diam dimasukkan satu lagi. Bidan dan dukun obat semuanya diawasi ketat oleh orangnya. Bahkan obat pemicu persalinan sudah disiapkan. Dia ingin orang-orang itu dan Shen bersalin di hari yang sama. Jika Shen melahirkan anak perempuan, dia akan dari orang-orang itu memilih bayi laki-laki untuk ditukar. Fu Cheng'an benar-benar gila. Jika dia tidak gila, dia bukan Fu Cheng'an. Lalu sekarang apakah perlu melapor ke kaisar? Sekarang melapornya, dia hanya akan bilang diperdaya oleh Inang, harus menunggu dia bertindak sendiri, saat menukar bayi, baru bisa membuatnya tidak punya kesempatan bangkit lagi. Nona, kiriman dari Istana Jingwang. Dia masih berani meminta kita merekomendasikan dokter terkenal untuk Shen agar stabilkan kehamilan, juga bilang akan mencari bidan dan Inang. Dia sedang melengkapi alibi. Semakin dia ramai-ramai mencari dokter dan obat, semakin mudah nanti membersihkan kecurigaan. Yao Er, kau harus balas surat. Dia mengganggu, aku akan buat dia semakin panik. Mengumpulkan berkah itu susah, mohon Yang Mulia mengatur. Baik, orang-orang yang akan melahirkan di istana, agar tidak mengganggu kehamilan, agar tidak mendapat azab. Nyonya Shen memerintahkan, ramuan pemicu persalinan yang baru direbus, tambah dosisnya lagi. Pangeran sudah berkata, malam itu, apapun yang lahir, yang keluar dari istana pangeran, hanyalah putra mahkota kecil. Tadi malam di tengah malam, 2 bidan menyusup masuk ke halaman barat laut istana Pangeran Jing. Wanita rakyat yang akan melahirkan di dalam sudah bertambah menjadi 5 orang. 5 orang? Ini bukan mencari Inang. Ini maksa untuk punya seorang putra. Bulan kehamilan kelima orang itu apakah mirip dengan Shen? Hampir sama. Apotek istana Pangeran Jing tadi malam juga mengirim obat perangsang persalinan ke halaman samping, memerintahkan untuk menjaga pintu dengan ketat. Tinggal menunggu Shen mulai kontraksi. Mengacaukan garis keturunan Kaisar Fu Cheng'an benar-benar gila. Dia tidak gila, dia tidak punya jalan lain. Kehamilan Shen Wanwan ini adalah harapan terakhirnya. Dia tidak berani bertaruh Shen Wanwan melahirkan anak laki-laki, jadi dia langsung menyuruh 5 wanita hamil melahirkan bersama-sama. Memilih bayi laki-laki dari mereka untuk menggantikan. Kalau begitu, kelima orang ini tidak boleh lengah sedikit pun. Pertama, awasi mereka tanpa bergerak. Aku ingin dia menjebak dirinya sendiri ke dalam perangkap maut. Di apotek, tidak hanya obat perangsang persalinan yang dibuat, tapi juga obat pembungkam mulut. Sepertinya, dia tidak hanya ingin menukar bayi. Dia ingin setelah semuanya selesai, membunuh para ibu melahirkan dan bidan serta anak buahnya untuk menghilangkan jejak. Dasar binatang. Lalu tunggu apa lagi? Sekarang masuk dan ambil orang serta obat. Semua digeledah, bukankah itu bukti kuat? Bukan bukti kuat. Kalau pergi sekarang, dia hanya akan bilang dia memanggil bidan untuk Inang. Tapi begitu putra mahkota lahir, ampas obat, kesaksian, orang yang dibunuh untuk menutup mulut, semua itu adalah bukti kejahatannya. Aku mengawasi halaman samping, apotek, pintu sudut, dan gang belakang. Kalau dia berani menggendong bayi keluar, dia tidak akan bisa membersihkan jejak. Baik, biarkan dia bersiap. Semakin matang persiapannya, semakin sempurna kematiannya. Sebelum pesta 100 hari, Aku ingin dia punya putra mahkota terlebih dahulu. Tuan Adipati, ada utusan dari istana. Permaisuri memanggil Nona Yun ke istana untuk bicara. Di saat genting seperti ini, mengajak bicara lagi, sepertinya ada maksud tersembunyi.
tidak berniat baik. Aku temani kamu. Tidak bisa, kakak. Kamu hanya bisa mengantarku ke gerbang istana. Karena permaisuri belum menyerah, aku akan pergi sendiri ke istana. Membantunya memutuskan harapan terakhir ini. Pergilah, tidak perlu benturan keras. Tapi buat dia mengerti, pintu keluarga Yun tidak akan terbuka lagi untuk Pangeran Jing. Aku mengerti, ayah. Kali ini aku tidak akan menoleh ke belakang. Sembah, permaisuri. Kau benar-benar bisa tenang. Aku tidak mengerti maksud yang mulia. Shen, hanya seorang selir, asal kau setuju. Anak itu akan dicatat atas namamu. Posisi istri Pangeran Jing, kehormatan kerajaan, wajah keluarga Yun. Aku akan memberikan semuanya padamu. Shen, Yang mulia memberikan prospek masa depan, Fu Cheng'an memberi aku penghinaan. Cheng'an meskipun bodoh, tapi dia tetap seorang pangeran. Dia tidak bodoh, itu sifatnya. Jika malam itu anggur pemutus keturunan masuk ke mulutku, apakah Pangeran Jing akan membelaku, atau akan menasehatiku untuk mengerti situasi, membesarkan anak untuk kekasihnya? Yun Chuyao, jangan tidak tahu diri. Hari ini aku hanya ingin menjelaskan, aku dan Pangeran Jing mulai sekarang tidak ada hubungan hidup mati, bahkan jika harus sendiri seumur hidup, aku tidak akan pernah menginjakan kaki di istana Pangeran Jing lagi. Baik, karena kau sendiri tidak mau. Pergi sana. Baik, permaisuri. Bagaimana? Jalannya benar-benar putus. Karena jalannya sudah putus, maka kita tidak akan menoleh ke belakang. Aku antar kau pulang. Kau tidak tanya apa yang dia katakan? Tidak perlu tanya. Aku hanya tahu kau sudah keluar, maka tidak ada yang bisa memaksamu kembali. Nona, permaisuri kali ini mungkin benar-benar marah. Jika dia memanfaatkan ini, Dia tidak marah, dia panik. Di matanya, aku sudah menjadi pion yang tidak berguna. Selanjutnya dia hanya akan menaruh semua harapan pada cucu kaisar itu. Semakin dia panik, semakin kacau istana Pangeran Jing. Terima kasih, setiap kali aku berbalik, kau selalu ada. Jalan keluarga Yun ini sudah putus. Yang mulia, sampaikan pada Pangeran Jing, awasi kehamilan Shen. Bagaimanapun, anak ini tidak boleh ada masalah. Baik, jika dia bahkan tidak bisa menjaga chip ini, maka aku tidak perlu lagi melindungi putra ini. SD. Nona, di depan ada yang menghadang. Berhenti. Chu Yao, posisi istri Pangeran Jing masih aku simpan untukmu. Yang mulia pikir aku akan menghargainya. Shen hanya seorang selir. Jika kau kembali, anak itu akan dicatat atas namamu. Kau tetap istri Pangeran Jing. Sudah selesai? Aku sudah memberimu jalan keluar. Sampai kapan kau mau meribut? Kau bersikeras menikahi jenderal, menghancurkan masa depanmu sendiri. Aku, Yang kau sayangi bukanlah aku, melainkan kekuasaan militer istana Zengguo. Jika malam itu aku yang minum racun, kau tidak akan membelaku. Kau hanya akan memaksaku untuk sabar, memaksaku menjaga martabatmu. di militer Weilin, pedang dan tombak tak kenal ampun. Jika kau menikah dengannya, kau bisa tenang. Setidaknya dia tidak akan saat aku hampir diracuni. Menyuruhku untuk ikhlas. Aku tidak keberatan dia kasar. Aku keberatan denganmu yang kotor. Yun Chuyu. Jauh dari tunanganku. Weilin. Hemfa. Jika Pangeran Jing melakukannya lagi, aku tidak hanya akan bicara. Weilin, aku ingin lihat berapa lama kau bisa melindunginya. Dia berani menghentikan kereta di malam hari. Benar-benar gila. Hanya menghalangi dan bicara sebentar. Tidak benar-benar menyentuhku. Cuyu, apa yang dia katakan? Dia bilang posisi istri utama masih untukku. Shen Wanwan hanya selir, hal masa lalu bisa dilupakan. Dia pikir dia siapa? Sampai sekarang masih menunjukkan sikap seperti memberi sedekah. Fu Cheng'an panik. Kehilangan pertunangan, kehilangan keluarga. Yun, dia sudah kehilangan kendali. Dia tahu tidak bisa menarikku kembali. Dia hanya akan melampiaskan amarah pada keluarga Yun. Terutama sekarang, keluarga Yun berpihak pada Jenderal Wei. Cheng Xiu, penjaga istana, mulai besok, ditambah 2 lapis. Pembersihan halaman dalam juga diulang. Mulai sekarang, undangan dan orang dari istana Jing dilarang masuk. Tuan Adipati, Jenderal Wei mengirim kabar. Jenderalku bertanya apakah Nona Yun aman. Juga,
Tuan Adipati tenanglah, kejadian malam ini di jalan panjang. Jenderal akan terus mengawasi, pasti tidak membiarkan Pangeran Jing mendekat lagi. Jenderal Wei, perhatian. Di mana jenderalmu? Jenderal belum kembali ke istana. Dia menduga Pangeran Jing akan gelisah setelah kembali. Saat ini sedang mengawasi di luar istana Jing. Baik, pulanglah dan sampaikan terima kasihku pada Jenderal Wei. Baik. Nona, ini dari Jenderal Wei. Malam ini bisa tidur nyenyak? Apakah permaisuri menyulitkanmu hari ini? Dia pikir dia memberi jalan keluar. Yang kulihat adalah pisau lain. Pisau itu tidak akan sampai padamu. Malam ini tenanglah tidur, aku di sini, orang dari istana Jing tidak bisa masuk ke jalan belakang keluarga Yun. Jenderal Wei bekerja lebih teliti daripada banyak pejabat sipil, detail daripada banyak pejabat sipil. Kamu sekarang makin seperti juru bicara yang dikirimnya. Hamba hanya senang untuk Nona. Pergilah istirahat, besok harus bangun pagi. Baik. Kamu datang tepat waktu. Wei Lin baru saja membawa berita. Raja Jing tadi malam menemui pejabat Kementerian Perang, Tuan Lu. Tuan Lu mengurusi pasukan perbatasan. Perbekalan dan dokumen melewati tangannya. Selain mengawasi istana sampingan, Raja Jing juga ingin mengganggu perbekalan militer klan Yun. Aku sudah tahu. Tidak mendapat keuntungan dalam urusan pernikahan, maka dia menyerang fondasi klan Yun. Fu Chengan tidak hanya menginginkan klan Yun. Jika dia tidak mendapatkannya, dia akan menghancurkannya. Tuan Lu pangkatnya tidak tinggi, tetapi berada di posisi kunci. Satu cap tambahan, perbekalan militer bisa menjadi kertas sampah. Bagus betul, Raja Jing. Ayah, di Kementerian Perang, lakukan pemeriksaan internal dulu. Semua dokumen yang melewati Tuan Lu, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Keluarkan semua dan periksa ulang. Dari sisiku juga akan mengawasi ketat jalur pasokan perbekalan. Karena Raja Jing sudah bergerak, dia tidak hanya akan mencari satu Tuan Lu. Benar. Cheng Xiu, bawa orang ke perimeter Kementerian Perang. Awasi ketat orang yang bernama Lu itu. Jenderal Wei, tolong urus pasukan perbatasan. Tenanglah, Tuan Adipati. Terima kasih atas urusan hari ini. Jika tidak ada berita itu, ayah tidak akan bersiap secepat ini. Aku sudah berjanji melindungimu, maka tidak hanya menghentikan satu Raja Jing yang terus mengganggu. Kementerian Perang dan Istana Raja Jing ada dalam pengawasanku. Kamu tidak perlu sendiri menghadapi semua itu. Jika aku benar-benar tidak percaya padamu, aku tidak akan menceritakan semua kekhawatiranku padamu. Karena kamu mau percaya padaku, itu adalah kehormatanku, Wei. Kehidupan kali ini benar-benar berbeda. Kenapa sup ini berbau obat? Sengaja membodohiku, ya? Nona Shen, bijaksanalah. Ini adalah resep yang diminta pangeran dari tabib istana. Katanya, untuk menguatkan tubuh putra mahkota. Sudahlah, simpan dulu, pangeran belum pulang. Sudah pulang. Begitu tiba di istana, dia bertanya, apakah nafsu makan Nona baik? Di seluruh istana ini, siapa yang lebih penting dari Anda? Tentu saja, kehamilan ini adalah nyawa pangeran. Setelah putra mahkota lahir, posisi istri pangeran pasti menjadi milikmu. Apa itu Yun Chuyao? Terlahir mulia, lalu kenapa? Bukankah dia tidak beruntung mempertahankan posisi istri Pangeran Jing? Setelah kamu melahirkan anak laki-laki, yang mulia bisa bersaing untuk posisi itu. Kamu adalah wanita paling terhormat di seluruh ibu kota. Namun, anak ini harus laki-laki. Berita apa? Heboh sekali. Baru saja ada kabar dari istana tentang Nona Shen. Permaisuri sudah menetapkan istri baru untuk pangeran. Apa katamu? Pemilihan istri. Siapa yang ditetapkan? Menteri Keuangan, Tuan Xie. Putri sahnya, Xie Baozu. Mustahil, Wan Wan akan melahirkan putra mahkota. Yang mulia berjanji padaku. Siapa Xie Baozu itu? Apa haknya merebut posisiku? Nona, hari hampir terang. Istirahatlah sebentar. Istirahat? Xie Baozu belum masuk. Sudah mau merebut anakku. Bagaimana aku bisa istirahat? Wan Wan, jangan sembarangan bicara seperti itu. Jika yang di perutmu laki-laki, itu adalah cucu kaisar. Ibu,
Apa kau belum mengerti? Permaisuri buru-buru memilih istri, takut aku naik derajat karena anak. Mereka ingin memberikan ini dulu anak itu ibu tiri dari keluarga terpandang. Apa aku ini? Aku berjuang mati-matian, hanya untuk membesarkan anak orang lain. Jangan ada yang berani merebut hasilku. Siapapun tidak boleh. Jangan main-main, usia kandunganmu sudah besar. Berdiri di tempat berangin untuk apa? Mengganggu kehamilan. Kamu bisa bertanggung jawab? Yang mulia, aku hanya minta kejujuran darimu. Apa di istana sedang mempertimbangkan putri keluarga Xie? Putri Xie. Belum diputuskan pasti, jangan khawatir. Yang mulia tahu Xie Baozu sangat mementingkan aturan. Jika dia masuk, ibu kandung putra mahkota, apakah aku masih hidup? Yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjaga kehamilan, bukan bertengkar denganku. Kakak Cheng An, kau pernah berkata, asalkan aku melahirkan anakmu, posisi permaisuri. Shen Wanwan, sadarlah akan posisimu. Posisi permaisuri membutuhkan latar belakang keluarga dan dukungan. Apa yang kamu punya? Kamu hanya putri seorang inang. Apa yang bisa kamu gunakan untuk membungkam mulut istana? Tapi aku mengandung satu-satunya darah dagingmu. Karena itulah kamu bisa hidup sampai hari ini. Jika tidak karena anak itu, pada malam pernikahan, permaisuri akan menghukum mati kamu. Ingat, anak adalah anak, kamu adalah kamu. Setelah kamu melahirkan anak laki-laki, istana tidak akan kekurangan kehormatan untukmu. Adapun status, jangan bermimpi. Mimpi. 10 tahun pendampinganku di matamu hanya mimpi belaka. Jika kau benar-benar memikirkan aku, kau harus tahu apa itu batas. Meskipun kau ibu kandung, di hadapan permaisuri Xie, kau harus tahu cara merendah. Ibu, kau dengar? Dia bilang aku harus tahu batas. Nak, tunggu sampai anaknya lahir dulu. Xie Baozu belum masuk pintu. Pisau sudah di leherku. Jika aku patuh, begitu anak lahir, aku akan menjadi orang tak berguna yang dibuang ke halaman belakang menunggu mati. Istana Pangeran Jing ini adalah sangkar emas. Tapi jika sangkar ini bukan milikku, aku akan menghancurkannya, Ibu. Wanita hamil pengganti di halaman belakang. Jangan satu pun dilepaskan. Ibu, menurutmu jika anak ini lahir, bisakah dia memakai sepatu buatanku? Omong kosong, kau ibu kandungnya. Kalau tidak pakai buatanmu, pakai siapa lagi? Apa kau ibuku atau ibu dari permaisuri? Ibu dari istri resmi. Aku tidak bisa menunggu lagi. Si Baozu bahkan sebelum masuk pintu, sudah ingin mengambil nyawaku. Fu Cheng'an hanya ingin putra untuk bangkit. Dia orang yang tidak punya perasaan. Jika aku tidak mengambil risiko, aku hanya akan mati di halaman belakang. Wanita bersalin di halaman belakang. Awasi mulut mereka dan bidan. Jangan kendurkan satu pun. Tenang, obat sudah dimasukkan ke dalam makanan mereka. Pergi, awasi waktunya. Aku merasa akan melahirkan. Malam ini biarkan mereka melahirkan bersamaan. Aku menambahkan pengintai diam-diam awasi dinding luar halaman belakang. Jika Pangeran Jing benar-benar berani menukar bayi, harus melewati pintu kecil ini. Dia pantas disebut manusia? Berani benar berniat menukar anak. Sekarang dia bukan manusia, tapi anjing yang tidak mau kalah demi posisi pewaris. Dia berani melakukan apa saja. Kuncinya sekarang bukan membongkar, tapi mengumpulkan bukti. Selama dia berani menukar, kita harus pegang semua orang dan waktu dengan erat. Buat dia tidak bisa bangkit seumur hidup. Malam itu kau tidak perlu pergi sendiri. Tidak, aku harus melihat dia sendiri masuk ke lubang yang dia gali. Cheng Xiu, bawa orang jaga gang belakang hanya kenali wajah. Jangan bertindak. Siapa yang keluar, kapan keluar. Catat semuanya dengan jelas. Ya. Nona, benar-benar harus menuang sekarang? Pangeran memerintahkan malam ini harus melahirkan bersamaan. Sedikit perbedaan waktu saja, tidak boleh cepat bawa masuk. Semua orang sudah diawasi. Nyonya Sen sudah pergi ke sana. Bidan bilang, tinggal 1 jam lagi. Kalau yang lahir perempuan, kau tahu apa yang harus dilakukan. Kalau ibu-ibu itu melahirkan bayi laki-laki, bunuh semua. Saya mengerti. Aduh.
Aduh, sakit perut, tolong, aku mau melahirkan. Tutup pintu halaman rapat-rapat. Jika ada sembarang orang berani mendekat, langsung pukul mati dengan tongkat. Semua bidan sudah datang, Nona. Malam ini, yang di halaman samping, juga mulai melahirkan. Baik, sangat baik. Di mana ibuku? Tuan Pangeran sudah ke sana untuk mengawasi. Asalkan yang lahir di sana laki-laki, tidak peduli siapa ibunya, bisa menjadi putra pewaris kita. Ibu, awasi betul-betul. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Nyonya Selirsen mulai melahirkan. 5 orang di halaman samping juga, hampir bersamaan mulai melahirkan. Semua ruang bersalin di istana Pangeran Jing lampunya menyala. Bidan-bidan berpengalaman di kota, semua dikunci di halaman samping, dilarang keluar. Mulai melahirkan bersamaan. Sungguh tidak masuk akal. Ini jelas-jelas ingin menukar darah biru kerajaan. Dia tidak hanya menunggu anak laki-laki. Dia sedang menunggu jalan untuk bangkit. Perdana Menteri sudah mengatur orang. Menukar bayi juga boleh, memindahkan mayat juga boleh. Asalkan dia berani melewati pintu ini, dia tidak akan bisa membersihkan namanya. Malam ini, setiap tangisan di istana Pangeran Jing, setiap lampu, semua harus diawasi ketat. Siapa yang pertama kali melahirkan? Lapor, Tuan, sepertinya dari halaman samping. Tapi suaranya terlalu lemah, belum ada yang melapor. Ibu, anak laki-laki atau perempuan? Itu perempuan. Anak perempuan, kau hancurkan masa depanku. Melahirkan anak perempuan saja, sia-sia. Yang mulia tidak menyalahkanku. Itu semua karena Yun Chuyao, perempuan jalang itu. Kau pantas menyebut namanya? Aku kau buat kehilangan keturunan. Sekarang, hanya tersisa secercah harapan ini. Dan kau putuskan juga. Asalkan besok keluar dari sini, yang keluar dari pintu itu adalah seorang putra mahkota, maka istana Jing masih punya penerus. Yang mulia belum kalah. Hari ini, semua yang ada di ruangan ini, adalah orang-orangku. Siapapun yang berani membocorkan, sepatah kata pun, akan kubunuh seluruh keluarganya. Pergi periksa pavilion samping, siapa yang melahirkan anak laki-laki, gantikan sebelum fajar. Di pihak Liu, sudah diberi obat bius, masih pingsan. Bidan dikunci di dalam. Tuan, ini. Obat. Ah, Tuan, Liu baru saja melahirkan anak laki-laki. Dia telah berjasa. Mohon beri jalan hidup. Pangeran ingin memberinya status ibu dari anak kembar. Kau juga mau? Anakku,
Hari ini Istana Jing berbahagia. Pangeran mendapat cucu laki-laki pertama yang diturunkan surga, negara ada harapan. Istana Jing berbahagia. Shen melahirkan putra sulung dengan selamat. Ibu dan anak selamat. Pangeran Jing memerintahkan saya segera ke istana melaporkan kabar gembira. Selamat Yang Mulia Permaisuri. Istana Jing telah melahirkan seorang putra mahkota kecil. Baik, Cheng An akhirnya punya penerus. Apa kata tabib istana? Hanya bilang, ibu dan anak selamat, yang lainnya masih diperiksa. Pergi sampaikan perintah rahasia saya. Kirim 2 yang paling dapat dipercaya. Tabib istana ke istana Jing. Untuk saya awasi anak itu. Karena anak sudah lahir. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Ya. Sudah, istana sudah tahu. Permaisuri juga akan mengirim tabib istana langsung. Kekayaan dan status ini akhirnya terselamatkan. Anak ini harus dirawat dengan baik. Yang Mulia tenanglah. Aku akan melindunginya dengan nyawaku. Bukan hanya kamu. Seluruh istana ingat ini. Shen melahirkan putra pertamaku. Siapapun yang berani bergosip. Mati itu terlalu mudah. Benar-benar berhasil menukarnya. Istana semua mengakuinya sebagai cucu tertua. Benar-benar konyol. Kenapa terburu-buru? Dia tidak takut menukar anak. Yang paling dia takut adalah putra mahkota ini tidak bertahan. Raja Jing semalam memberikan 5 dosis obat induksi. Itu menunjukkan dia juga merasa bersalah. palsu tetaplah palsu. Perjanjian pertunangan dengan keluarga Xie belum dibatalkan. Anak ini datang tepat waktu. Kakak, suruh orang memeriksa ampas obat di istana Raja Jing tadi malam. Jangan sampai ada yang terlewat. Drama ini baru saja dimulai. Aku harus menambahkan bahan bakar. Yang Mulia, Wan tidak meminta yang lain. Hanya meminta Yang Mulia memberiku status. Anda bilang tidak akan mengecewakanku. Anak dicatat atas nama keluarga Xie. Itu adalah keberuntungannya. Kamu tenang saja menjadi ibu kandung. Istana Raja Jing tidak akan kekurangan sandang panganmu. Nyonya, ada masalah. Permaisuri sudah mengirim surat lamaran ke keluarga Xie. Yang ditetapkan sebagai istri utama adalah dari Kementerian Keuangan. Xie Baozu, dari kediaman menteri. Hah? Ternyata di matanya aku benar-benar hanya alat untuk melahirkan anak baginya. Karena dia tidak memberiku jalan hidup. Untuk apa aku masih menyembunyikan rahasia ini untuknya? Anak sudah ada. Istri utama juga sudah ada. Cheng An, langkah ini akhirnya tidak berakhir buntu. Soal Shen, bagaimana Yang Mulia akan menanganinya? Setelah anak dicatat atas nama Baozu, jika dia tahu diri, kirim ke perkebunan. Jika tidak, Istana Raja Jing tidak bisa menampung 2 nyonya. Pada acara 100 hari, sekaligus menetapkan status Permaisuri Raja Jing. Perjamuan ini bukan hanya untuk merayakan. Wu Cheng'an baru saja selamat setengah mati. Dia sedang buru-buru menggunakan nama keluarga Xie untuk membersihkan dirinya. Ucapan Xie Baozu buang ibu, pertahankan anak sudah tersebar luas. Shen Wan sepertinya sudah benar-benar terdesak. Di kehidupan sebelumnya, dia merebut posisi selirku, membunuh anakku. Dia kira di kehidupan ini, dengan mengganti anak, dia bisa lolos. Sekarang pedang itu jatuh kembali ke kepalanya sendiri. Itu memang pantas dia terima. Jadi pesta ini kita pergi atau tidak? Tentu pergi. Hari yang sangat diinginkan Fu Cheng'an ini, tapi juga menjadi saat Shen Wan paling tidak mau kalah. Panggungnya begitu besar, kita tidak pergi menonton,
bagaimana dia bisa memainkan sandiwaranya? Berita sudah sampai. Pangeran Jing sudah mengirim orang kepercayaannya ke Gang Feng Hou. Dia takut akan ada keributan di pesta 100 hari. Akan samanya, Takut keributan. Itu artinya dia tahu rahasianya hampir tidak bisa ditutupi. aku juga menunggu saat itu. Pangeran King sudah memakan umpan. Di antara pengasuh mas kawin keluarga Xie, sudah diganti dengan orang kita. Kamu bahkan bisa menggerakkan orang-orang mas kawin keluarga Xi. Aturan hanyalah kedok. Yang benar-benar membunuh adalah orang yang memegang aturan. Pangeran King, kapan akan bergerak? Tunggu Kaisar duduk. Tunggu saat Xie Baozu secara resmi menerima penghargaan, semakin tinggi dia berdiri, atau bindot 6. Semakin keras Pangeran Jing jatuh. Pesta 100 hari cucu sah kerajaan. Ratu hadir langsung. Pangeran Jing benar-benar berbalik nasib kali ini. Pesta 100 hari, sandiwara ini harus dimulai. Jenderal, Nona Yun. Kaisar sudah tiba, silakan masuk. Putri sah keluarga Xie Baozu. Anggun, sopan, dan hati-hati. Ditetapkan sebagai putri Pangeran Jing. Pilih hari baik untuk masuk ke istana. Hamba menerima titah. Terima kasih atas anugerah yang mulia. Selamat. Selamat Pangeran Jing. Selamat Pangeran Jing. Meskipun mengganti anak, apa gunanya? Xie Baozu bahkan belum masuk pintu. Aku sudah terdesak ke jurang. Ibu Suri, Pangeran. Nyonya Shen melahirkan putra yang mulia, berjasa. Hanya saja kesehatannya belum pulih. Keluarga Xie memiliki villa pemandian air panas di pinggiran ibu kota. Paling cocok untuk istirahat. Setelah upacara selesai, biarkan Nyonya Shen tinggal di villa itu beberapa hari. Yang mulia, kau mau aku pergi kemana? Nyonya Shen tenang saja. Anak itu sudah tercatat atas namaku, tentu aku akan menyayanginya seperti anak sendiri. Tidak. Aku tidak pergi. Itu anakku, milikku. Berdiri. Di hadapan ayahanda dan ibunda, jangan kau berulah. Shen Wanwan, jika kau masih bertahan, sandiwara ini percuma. Yang mulia, kakak Cheng An, kau pernah berjanji padaku. Aku tidak mau pergi, kakak Cheng An. Nyonya Shen kerasukan. Cepat, seret dia pergi, dan tutup mulutnya. Aku tidak pergi kemanapun. Ini anakku. Kalian jangan coba-coba memisahkan kami ibu dan anak. Diam, di depan ayahanda dan ibunda, kau masih berani berulah. Baozu juga memikirkanmu dan anak. Jika kau masih ribut, aku pun tak bisa melindungimu. Fu Cheng An, jika hari ini kau benar-benar mengusirku, menurutmu apakah putra mahkota ini bisa hidup selamat sampai mewarisi gelar? Hal-hal kotor yang kau lakukan itu, apa kau tidak takut semuanya kubawa ke liang lahat? Orang, kemari! Nyonya Shen stres setelah melahirkan, omong kosong, mengganggu kehadiran yang mulia. Tutup mulutnya dan seret dia perja, awasi ketat. Lepaskan aku, itu anakku. Fu Cheng An, kau akan mati keji. Kalian ini mau membunuh untuk membungkam. Segera, semakin terburu-buru Pangeran Jing tutup mulut, sandiwara ini semakin sulit ditutupi. Adik ketiga, Nyonya Shen menangis sampai begini. Mulutnya bicara pembunuhan, dan pembunuhan. Ayahanda dan ibunda ada di sini, tapi kau terburu-buru menyuruh orang dibawa pergi. Kenapa? Apa benar ada hal kotor di istana Jing? Takut dia bicara? Pangeran King, ini urusan keluarga istana Jing. Jika hanya urusan keluarga, adik ketiga,
Kenapa kau terburu-buru? Jika ini menyangkut darah daging keluarga kerajaan, pembunuhan manusia, itu bukan urusan keluarga lagi, tapi urusan publik. Ayahanda, bukankah sebaiknya perkara ini diselidiki, di depan semua orang? Ayahanda, tenangkan amarah. Ananda tidak mau cari masalah. Hanya saja Nyonya Sen berteriak pembunuhan untuk membungkam. Jika begitu saja tutup mulutnya, tersiar keluar, tersebar keluar, pasti semua orang akan curiga pada Istana Jing, benar-benar menyembunyikan hal yang memalukan. Ayahanda, dia sudah berseru tentang pembunuhan. Hari ini juga di Istana Jing, di pesta 100 hari pangeran kecil, berakhir seperti ini. Jika tidak ditanyakan jelas, tidak hanya tidak bisa menutup mata tamu, tapi juga tidak bisa menutup mulut rakyat. Mohon Ayahanda izinkan dia bicara sampai selesai. Pangeran King, kau sengaja menghancurkanku. Jika kau jujur, apa yang ditakutkan? Jika dia benar-benar gila, berbicara omong kosong di depan Ayahanda, justru bisa membersihkan namamu. Shen Wanwan, pikirkan baik-baik. Kau mau mati sendirian? Atau kau mau ibumu di luar istana, ikut dikubur bersamamu? Demi anak haram ini, dia ingin aku mati. Mati pun ibuku ikut dikubur. Kalau begitu hari ini, jangan ada yang berharap dapat kehormatan. Selamatkan, Baginda. Istana Jing menipu semua orang. Mereka ingin mengacaukan garis keturunan kerajaan. Karena kau minta keadilan dariku, angkatlah kepalamu, jelaskan masalah ini kepadaku. Ayahanda, dia gila. Perkataannya tidak bisa dipercaya. Bersujud, biarkan dia bicara. Mohon maaf, Baginda, anak ini bukan aku yang melahirkannya. Dia berasal dari halaman barat. Istana Jing diambil dari seorang ibu yang melahirkan. Dasar perempuan jalang, kau berani bicara omong kosong di hadapan kaisar. Adik ketiga. Ayahanda ada di sini. Kau begitu terburu-buru, ingin membungkam di hadapan yang mulia? Dia memfitnahku, lepaskan aku. Jika kau tidak bersalah, biarkan dia selesai bicara. Bukan aku yang mengada-ada Fu Cheng'an. Kaulah yang bilang aku tidak berguna. Kaulah yang benci aku tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Malam itu, ruang bersalin penuh bau obat perangsang persalinan. Kau sendiri bilang padaku, asal bisa dapat anak laki-laki, Istana Jing akan selamat. Ibu yang melahirkan anak laki-laki itu keesokan harinya kau racuni sampai mati. Mayatnya dibuang di gang belakang. Putri kandungku kau cekik sampai mati dengan tanganmu sendiri. Di kehidupan sebelumnya kau andalkan anak ini untuk mengamankan posisi pangeran. Di kehidupan ini kau harus hancur oleh anak ini. Ini jamuan 100 hari yang kau siapkan untukku? Ayahanda, hamba difitnah oleh wanita jahat ini. Hamba tidak. Ayahanda, kata-kata kosong bisa saja keliru. Karena ini menyangkut darah istana. Sebaiknya lakukan tes darah di depan umum. Benar atau palsu, kita akan tahu. Tes darah. Adikku, kau berani? Kenapa tadi kau masih berteriak tidak bersalah? Kenapa begitu disebut tes darah? Pangeran Jing jadi ketakutan seperti ini. Pangeran King, ini jamuan 100 hari Istana Jing bukan pengadilan. Kementerian Hukum, kau hanya dengan beberapa kata dari seorang wanita gila, berani mendesakku. Aku mendesakmu, jika kau benar-benar bersih, begitu air ini dituang, akan memulihkan namamu. Tapi jika kau tak berani tes, itu berarti anak ini, sama sekali bukan darimu. Wanita jahat, kau masih berani menghancurkanku. Aku bunuh kau. Lepaskan. Fu Cheng'an, kau bahkan terhadap darah dagingmu sendiri kau tega menyakitinya. Kau tidak pantas menjadi ayah. Lepaskan. Ayahanda, dia gila. Dia marah karena aku menikahi permaisuri, makanya dia mengarang omong kosong ini untuk menjatuhkanku. Baginda, ini bagaimanapun juga darah istana. Jika berdarah di depan umum tersebar, pasti tidak enak didengar. Lebih baik tahan dulu, orangnya selidiki secara pribadi. Ibunda, jika Pangeran Jing benar-benar tidak bersalah, tes darah di depan umum akan membersihkan namanya. Jika bahkan tidak berani tes, bukankah itu lebih membuat semua orang curiga? Tabib istana. Tes darah. Jika anak ini benar-benar darah daging Pangeran Jing, aku akan menjaminnya.
Jika tidak, maka tangkap dia. Fu Cheng'an, kau tidak bisa lolos dari ini. Silakan, Pangeran Jing. Ulurkan tangan. Kenapa? Pangeran Jing takut jarum. Ampuni aku, Ayahanda, aku hanya lengah, aku tak pernah berniat menipu Ayahanda, apalagi mencampuri garis keturunan kerajaan. Itu, Nyonya Shen, dialah yang pertama kali punya ide. Dia sudah menyiapkan ibu hamil di istana. Katanya, asal kita bawa bayi laki-laki, itu bisa menyelamatkan masa depanku. Aku terpengaruh olehnya, hilang kendali sesaat, dan melakukan kesalahan besar. Fu Cheng'an, sampai sekarang kau hanya bisa pakai cara itu. Aku sudah menasihatimu, tapi kalau kau tidak setuju, siapa yang berani membawa anak haram ke istana Jing? Bayi perempuan itu kau cekik sendiri, wanita hamil itu juga kau perintahkan dibunuh, dan keesokan harinya kau sendiri yang melapor ke istana. Demi masa depan, kau bisa melakukan apa saja. Diam, dasar wanita jalang. Ayahanda, Pangeran Jing sudah mengakui pergantian bayi. Pemeriksaan tidak lagi penting. Mencampuri garis keturunan kerajaan, membunuh anak sendiri, kejahatan sudah terbukti. Mohon Ayahanda putuskan. Fu Cheng'an, kau tidak berbudi luhur saat menikah. Memperlakukan keturunan pahlawan dengan dingin, menukar bayi dengan pelayan, menipu kaisar, sampai sekarang masih berani menyalahkan orang lain. Kau tidak pantas menyandang nama Fu. Dengarkan titahku. Fu Cheng'an, dengan akhlak bejat, kesalahannya tak termaafkan. Mulai hari ini, cabut gelar Pangeran Jing, kurung di istana, seumur hidup tak boleh keluar tanpa izin. Hentikan semua tunjangan istana. Dilarang campur politik. Adapun posisi putra mahkota, seumur hidupnya tak pantas memikirkannya lagi. Nyonya Shen, kau bekerja sama menukar bayi, mencampuri garis keturunan kerajaan, juga layak dihukum mati. Masukkan ke penjara bawah tanah. 3 hari lagi, beri minum racun. Ayahanda, aku mengaku salah. Fu Cheng'an, akhirnya giliranmu. Di kehidupan sebelumnya, kau memanjat di atas darah orang lain. Kehidupan ini, kau juga harus merasakan pahitnya jatuh. Hari ini, siapapun yang hadir, yang berani membocorkan peristiwa ini, setengah kalimat pun, aku tidak akan memaafkan. Kami tidak berani. Pangeran Jing sudah jatuh. Sekarang giliran siapa? Sudah mengikutinya belasan tahun kukira aku pengecualian. Ternyata di matanya aku hanyalah pisau. Setelah dipakai, harus dibuang. Yun Chuyao, kukira aku lebih dulu darimu kenal dia, jadi aku menang. Kukira cukup kejam untuk menjatuhkanmu dari posisi permaisuri. Tapi akhirnya di matanya aku juga hanyalah pisau usang setelah dipakai. Harus dibuang. Kali ini kau menang. Bukan aku yang menang. Kalian menanggung akibat sendiri. Bagus, menanggung akibat sendiri. Bagus, menanggung akibat sendiri. Hei. Adik perempuan sudah pergi, istana Jing kali ini benar-benar hancur. Menurutku, orang macam itu harus segera dipenggal. Cheng Xiu, jaga bicaramu. Yao kita pulang. Malam dingin. Jenderal Wei, terima kasih atas bantuanmu selama ini. Di antara kita tak perlu ucapan terima kasih, aku sudah bilang. Aku akan menjagamu. Tempat yang mengurungku di kehidupan sebelumnya. Malam ini akhirnya tak ada hubungannya lagi denganku.
Nona, Nyonya mengirim lagi 2 set perhiasan kepala. Katanya yang disiapkan sebelumnya belum cukup, harus ditambahkan lagi untukmu. Ibuku ini sepertinya ingin memasukkan setengah istana Adipati ke dalam maharku. Nyonya semalaman menghitung pembukuan sampai larut, khawatir kau sedikit pun dirugikan saat menikah kali ini. Di kehidupan sebelumnya, ayah ibu juga memberiku kemewahan penuh kota. Tapi saat itu mereka mengantarku ke istana Jing. Kali ini berbeda. Dulu ibu selalu menasihatimu untuk menjaga martabat. Sekarang kupikir ibu yang bersalah padamu. Kali ini kau menikah dengan orang yang kau inginkan. Jika kau diperlakukan tidak adil, pulanglah, ibu akan menjagamu. Ibu, aku akan baik-baik saja. Hei. Ibu, lihatlah gudang sudah hampir kosong, setengahnya ayah masih bergumam di depan. Katanya, kalau Weilin berani memperlakukan adik dengan buruk, dia akan pergi sendiri ke kediaman jenderal untuk menuntut. Di hari bahagia ini, mana ada yang bicara seperti itu? Weilin tidak akan seperti itu. Kediaman jenderal hanya mengirim barang sekecil ini. Jauh, angin dingin, tambah pakaian. Kalau ada kesulitan, Dasar bocah nakal. Apa yang kau tahu? Ini bukan sekedar memberi barang. Ini memberi keberanian pada adikmu. Dengar, setelah kejadian di istana Pangeran Jing sebelumnya, keluarga Xie langsung pergi ke istana malam itu untuk meminta pembatalan pernikahan Pangeran Jing. Ini memang pantas mendapatkannya. Tidak penting lagi, urusan mereka tidak ada hubungannya denganku. Mulai besok, aku akan jalani jalanku sendiri. mertua, tenanglah. Weilin, seumur hidup ini, pasti tidak akan mengecewakannya. Nona, hamba semalam tidak bisa tidur nyenyak, hanya memikirkan pernikahan Anda hari ini. Hati ini senang sekali. Kau yang menikah, atau aku yang menikah? Hamba ini kan turut senang untuk Anda. Aku tadinya ingin kau tidur lebih lama, tapi ibu tidak tega. Akhirnya ingin mengantarmu sendiri. Saat menikah di kehidupan sebelumnya ibu juga menyisir rambutku seperti ini. Waktu itu semua orang berkata istana Pangeran Jing adalah tempat yang baik. Ibu, putrimu kali ini hati terasa tenang. Baik, ibu juga merasa tenang. Turun. Hambeha. Jenderal kavaleri datang menjemput pengantin. Chu Yao. Jangan takut, ada aku. Orang ini nanti kalau berani mengganggu adik aku tidak akan selesai dengannya. Di hari bahagia ini, jangan bicara sembarangan. Pelan-pelan,
Kali ini tidak ada anggur beracun, juga tidak ada istana Pangeran Jing. Aku berhasil keluar, mulai sekarang adalah hariku sendiri. Angkat tandu.